Yang pertama, pembahasan RKP dan RKKL tahun anggaran 2024. Kemudian evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2022 dan realisasi anggaran semester 1 2023. Ketiga, pelaksanaan progres penyertaan modal negara tahun anggaran 2023. Dan keempat, pelaksanaan penyertaan modal negara untuk PT Avianta Injourney, PT BPU IFG, dan PT RNI tahun anggaran 2023. Serta materi rapat hari ini juga membahas usulan PNM tahun anggaran 2024. Kita setuju ya untuk 5 agenda. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor tahun S28/M-02/2003 dan Kepala Bappenas nomor B.292/M-PP-D-8/PP.04/2023 mengenai pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga Dana Alokasi tahun anggaran 2024. Pagu indikatif Kementerian BUMN ditetapkan sebesar 255.661.469.000 rupiah. Serta di dalam pendalaman ada usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2024 sebesar 56.477.660.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan prioritas yang belum terakomodir. Maka ada usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2024. Mengacu kepada Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Kementerian BUMN, bahwa Kementerian BUMN menjalankan peran sebagai pembina dan mendukung pencapaian tujuan BUMN, Komisi 6 DPR RI mengharapkan agar Kementerian BUMN dapat menyusun sektor prioritas BUMN mana saja yang diberikan penyertaan modal negara. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 6 DPR RI secara khusus meminta agar keberadaan BUMN sebagai agent of development dapat mencetak keuntungan dan disetorkan sebagai dividen untuk pendapatan negara sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja dan kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan bukan menyerap dana APBN untuk kebutuhan BUMN. Ini yang nanti perlu dijelaskan Pak Menteri, berapa dividen dan berapa penyertaan modal negara, sehingga persepsi seolah-olah APBN hanya atau diminta untuk membiayai BUMN itu bisa jelas dan clear. Karena di dalam rapat-rapat pendalaman pemberian PNM kita selalu membahas dasar pemberian PNM, tujuan pemberian PNM, prasyarat apakah layak tidaknya dari aspek korporasi BUMN itu menerima dan dari segi agen developmentnya, dan juga dampak serta ekses itu selalu kita dalami. Ini adalah untuk mengklirkan pengambilan keputusan-keputusan di Komisi 6 ini memang ada dasar argumentasinya. Oleh karena itu Komisi 6 DPR RI mengharapkan adanya optimalisasi dalam penggunaan penyertaan modal negara untuk mendorong peningkatan kinerja BUMN. Selain itu masih ada beberapa masukan kepada Komisi 6, Komisi 6 DPR RI yang tentu akan menjadi agenda pembahasan dalam sesi-sesi pendalaman seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Pak Menteri atau Kementerian BUMN tentang agenda rapat hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Menteri dapat menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Tentu yang terhormat, kami dari Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih atas undangan rapat oleh pimpinan Komisi 6 dan juga dihadiri daripada anggota Komisi 6 yang saya hormati. Tentu sesuai dengan agenda yang disampaikan, maka saya memaparkan pada slide pertama bahwa alhamdulillah untuk realisasi anggaran tahun 2022 terserap 99,06%, yaitu dari 196,55 dari yang dianggarkan 198,43. Adapun untuk anggaran 2023 pagu awal itu 260,4, tetapi tentu ada surat edaran dari Menteri Keuangan yang dimana itu ada automatic adjustment kurang lebih 7%, maka pagu hari ini dialokasikan 241,5 miliar. Adapun kalau kita lihat historikal daripada slide berikutnya. Adapun kalau kita lihat dari historikal daripada pagu anggaran 2020 sampai 2024 memang kurang lebih yang selalu kita dapatkan antara 193 sampai 160 miliar yang kurang lebih kita lakukan seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari untuk yang tahun ini di sini ada breakdown-nya, yaitu belanja operasional 81 miliar untuk pegawai, belanja operasional barang 58 miliar, pengembangan BUMN 23 miliar, penguatan dan peningkatan kualitas keuangan 17 miliar, dan pengembangan untuk teknologi kurang lebih 28 miliar. Serapan sampai hari ini itu masih sekitar 70,2, yaitu kurang lebih 23%. Memang sesuai dengan anggaran yang direncanakan, nanti pertengahan tahun sampai akhir baru terserap lebih banyak lagi. Untuk penambahan yang diusulkan untuk tahun 2024 bila dimungkinkan, yaitu kita ingin menambah 56 miliar sesuai dengan ada kegiatan 18 prioritas yang diusulkan. Dari Sekretaris Kementerian BUMN tentu ini ada tambahan 23 miliar, wakil BUMN 1 dan 2 2,6 dan 2,5, lalu Deputi Hukum dan Perundangan 1,5, dan Kedeputian SDM dan Teknologi kurang lebih 26. Ini jadi ada usulan tambahan 56. Yang menarik tentu di slide berikutnya, kita coba benchmarking dengan beberapa pengelolaan aset yang mungkin mohon maaf tidak apple to apple karena ini kementerian, yang satunya lebih kepada korporasi. Tetapi kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002% daripada total aset yang kita kelola yang nilainya 9.867 triliun. Jadi memang sangat amat minim. Kalau dibandingkan khazanah itu mereka dari 516 triliun itu anggarannya 6,3 triliun. Nah inilah kenapa kita tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran, tetapi apa yang kita presentasikan ini memang sangat amat kecil. Nah karena itu kami tetap berupaya mendorong adanya rencana undang-undang daripada BUMN yang tidak lain mengalokasikan dari dividen itu sekian persen untuk tadi program kementerian untuk Tunkin, di mana supaya tidak ada kecemburuan antara kementerian dan korporasi yang dikelola. Karena ini yang tentu menjadi hambatan kita untuk mendorong transformasi yang kita dorong. Alhamdulillah dari transformasi peraturan kementerian sendiri sudah jauh sekarang, dari 45 peraturan sekarang hanya 3. Inilah Omnibus Law yang juga terima kasih atas dukungan oleh Komisi 6. Kami juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa laporan keuangan. Alhamdulillah dari revenue atau pendapatan saat ini yaitu terus berkembang, yang diawali di tahun 2020 itu 1.930 triliun,
naik menjadi 2.209 triliun, naik lagi di 2022 menjadi 2.613 triliun. Memang peningkatan ini ada dua, saya rasa yang menjadi catatan. Satu daripada komoditas dan juga performance dari perbankan itu sendiri, tetapi juga banyak sumbangsih dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak profitable, sekarang sudah banyak yang profitable. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, dari 41 kalau dikonsolidasi kurang lebih hanya 5 sampai 8 yang tidak profitable. Yang lainnya semua sudah sangat profitable. Nah, ini yang angka-angka yang kita bisa paparkan. Dan kalau kita perbandingkan juga Maret 2022 dengan Maret 2023, kenaikan revenue ini masih terjadi 592 triliun dibandingkan 701 triliun. Jadi kurang lebih ada peningkatan 18,4%. Alhamdulillah EBITDA juga sangat baik tumbuhnya. Ini tumbuh 96,5% kalau kita bandingkan di bulan Maret 22 dengan Maret 23. Dan tentu laba bersih yang sudah sering dipaparkan juga, ini peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, ini karena transformasi dan efisiensi. Tetapi kalau kita bandingkan di Maret 2022 dan Maret 2003, ini juga laba bersihnya tumbuh signifikan. Tentu hal ini juga kita tidak menutup mata untuk terus menjaga sektor-sektor lainnya, agar tadi yang disampaikan bisa lebih sustainable dan continue secara pengembangan. Apalagi kita tahu di dalam geopolitik hari ini persaingan ekonomi ini amat sangat berat karena memang supply chain-nya terganggu dan juga pengembangan-pengembangan di sisi digital dan juga yang namanya terobosan-terobosan peraturan-peraturan pemerintah yang terjadi di banyak negara. Nah, ini efeknya memang suka tidak suka harus kita antisipasi. Kami juga berharap tentu seperti yang kita sudah pernah paparkan di awal tahun, karena pada saat pra-COVID dan pasca-COVID ini tidak lain kita coba memaksimalkan antara apa yang namanya PMN dan dividen yang kita targetkan kalau bisa seimbang waktu itu karena situasinya. Tetapi kalau kita lihat kontribusi pajak, ini dari tahun per tahun kita sudah cukup konsisten. Kita lihat di mana di tahun 2020, 2021, 2022 kontribusi pajak itu kurang lebih 284, lalu ada penurunan 246, lalu naik lagi ke 278. Tetapi untuk kapitalisasi pasar BUMN sendiri terus meningkat dari 1.719 triliun menjadi 1.985 triliun, lalu menjadi 2.201 triliun. Dan tentu pada kesempatan ini nanti kita paparkan mengenai PMN untuk 2024, tetapi untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena tidak mungkin performance ini terjadi tanpa dukungan dari Komisi 6 yang terus mengawasi, menjaga, mensupport daripada hal-hal terobosan-terobosan yang telah dilakukan di Kementerian BUMN. Karena itu tentu sekarang ini merupakan prestasi bersama, bukan prestasi kami sendiri, dan juga terima kasih pada direksi dan komisaris yang bisa memberikan dividen terbesar selama sejarah kementerian, yaitu 80,2 triliun. Mungkin terima kasih kepada teman-teman Komisi 6. Dan tentu karena itu di tahun 2024 kami memberanikan diri untuk kembali menjaga dividen itu di angka 80,2 triliun. Ya, saya tidak bisa menjanjikan lebih karena tentu efek dari penurunan komoditas. Tetapi kalau dari data-data yang dipaparkan awal, kondisinya masih optimis, masih kita jaga. Terlepas dari terjadinya pelemahan juga di ekonomi beberapa negara, termasuk kemarin data-data awal di negara kita. Ini yang kita antisipasi juga. Dan ini yang saya paparkan, dan saya berharap juga ini sebagai catatan untuk yang PMN tahun 2023, ini sudah terjadi pencairan,
yaitu untuk PLN sebesar 10 triliun, lalu Hutama Karya 28,9 triliun, Airnav 659 miliar, lalu Land Industry atau Defense Industry yaitu 1,7,5 triliun. Adapun kami juga mendapat support yaitu 5,7 triliun dari cadangan investasi dari Menteri Keuangan, yaitu untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya itu 3 triliun yang sesuai memang anggaran yang kita pernah usulkan. Lalu ID Food yaitu 500 miliar. Lalu Injourney ini 1,2 triliun. Lalu juga reasuransi ini 1 triliun yang pernah didiskusikan cukup panjang mengenai reasuransi ini. Tentu ada catatan, kalau diingat waktu itu pada rapat sebelumnya, sebenarnya ada usulan yang sudah disepakati waktu itu, penyelesaian AFG, yaitu tambahan 3,56 triliun karena dari sitaan kejaksaan itu memang tidak bisa berupa cash, masih barang yang belum bisa dijadikan cash. Nah, karena itu kita mengusulkan waktu itu sebenarnya di PMN tahun ini itu tambahan 3,56, lalu Wijaya Karya 8 dan Hutama Karya ini 12,5 triliun. Tetapi dari Menteri Keuangan tetap kemarin sudah diputuskan ini menjadi masukan di justru PMN 2024. Makanya kalau kita lihat angkanya PMN 2024 ini berubah, yang tadinya 33 menjadi 57. Tetapi yang sebelah kanan ini sudah ada komitmen full dari Kementerian Keuangan. Nah, yang di sebelah kiri kembali, ini ada beberapa catatan, nanti mungkin para direksi bisa menjelaskan dibantu para wamen. Mengenai PLN ada 10 triliun, lalu Hutama Karya 10 triliun, ada Pelni 4 triliun, lalu AFG itu yang mana? Oke, AFG nanti dijelasin, ini bukan yang Jiwasraya ya. Lalu ini tentu industri kereta api 3 triliun. Ini mungkin kurang lebih yang pernah saya sudah sampaikan juga di beberapa rapat mengenai kehiruk pikukan waktu itu mengenai import kereta bekas dan kondisi kereta api. Jadi saya sudah rapat waktu itu dengan KAI dan Inka, memang kemarin ada koreksi dari KAI, pertumbuhan peningkatan penumpang pasca COVID itu KAI cukup konservatif. Tapi ternyata hari ini peningkatan penumpangan kereta ini jauh di atas tentu prediksi yang ada di kereta api. Seperti juga kalau kita lihat berita hari ini mengenai juga Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ini justru sama kapasitasnya sudah melebihi dari target. Nah, ini juga akan menjadi kendala ke depan apakah proyek daripada Terminal 4 harus dikembangkan. Karena hari ini memang sudah tinggi sekali daripada angka sebelum COVID Soekarno-Hatta. Dan Bali pun akan menjadi catatan karena pasti Bali 4 bulan lagi ada announcement yang sama, jumlah penumpang akan melebihi daripada yang sudah ditargetkan. Jadi pembangunan infrastruktur ini tetap akan menjadi catatan dan permasalahan baru ketika kembalinya ekonomi dunia walaupun masih ada geopolitik dan problem daripada supply chain itu sendiri. Tentu alhamdulillah buat Indonesia saya rasa ini hal yang positif. Nah, karena itu di Inka sendiri setelah saya periksa memang untuk mengikuti supply daripada kebutuhan kereta api, kemarin memang salah satunya yaitu melakukan import, tetapi harus diiringi produksinya sendiri. Nah, ini yang kenapa kalau kita lihat EBITDA dari Inka sendiri itu masih negatif, karena itu ketika saya rapat dengan Inka dan kereta api, ini kedua belah pihak harus duduk bersama, supaya datanya ketemu, tidak menjadi juga polemik hirik pikuk yang tidak ada penyelesaian. Nah, karena itu ketika kami rapat dengan Menteri Perhubungan, Menko Marinvest, Menteri Perindustrian, setelah kita memetakan memang harus ada yang namanya penambahan modal dari Inka sendiri untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kereta api untuk gerbong-gerbong barunya. Nah,
Dan Inka sendiri sudah punya dua kualitas sebenarnya. Satu yang ada di Banyuwangi itu kualitas tinggi yang hadir kerjasama daripada Indonesia dengan perusahaan Swiss waktu itu Stadler untuk menyuplai kebutuhan gerbong kereta api di Asia Tenggara. Jadi ini kualitas yang tinggi. Dan ada juga tentu kualitas yang memang sudah kita miliki sendiri. Ya, ini yang tentu juga harus kita dorong sehingga penyehatan daripada Inka ini membutuhkan tambahan 3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dan juga peningkatan daripada jumlah kebutuhan kereta api sendiri. Kalaupun ada import seminimal mungkin yang kita minta, karena itu hanya menutupi yang namanya gap daripada kebutuhan beberapa tentu 6 bulan atau 7 bulan ke depan ini. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Lalu Rekin, saya rasa ini juga sudah dirapatkan di Komisi 6, bagaimana kita penyelamatan daripada tentu Rekin. Tentu nanti mekanisme penyelamatannya Pak Pahala bisa menjelaskan selain ada yang namanya PNM. Lalu juga ID Food sendiri sebesar 1,9 dan jadi totalnya ini 57,6. Mungkin bila berkenan saya memberi kesempatan untuk Wamen 1 untuk memaparkan beberapa slide mengenai PMN yang ada di Wamen 1 dan mohon daripada direksi yang hadir bisa memperkuat. Silakan Pak Wamen. Baik, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan Komisi 6, Bapak dan Ibu anggota dari Komisi 6 yang kami hormati, melanjutkan penjelasan dari Pak Menteri mengenai PMN yang akan digunakan baik itu untuk tahun 2023 dan juga untuk tahun 2024 nanti. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk tahun 2023 memang tujuan utama dari pelaksanaan untuk PMN tambahan yang berasal dari dana investasi di tahun 2023 terkait dengan RNI adalah terkait dengan penguatan di sektor pangan untuk bisa mewujudkan adanya ketahanan pangan nasional. Nah, untuk itu memang ada beberapa inisiatif yang nanti akan dijalankan oleh RNI. Yang pertama-tama adalah terkait dengan subsektor peternakan, untuk bagaimana kita bisa memperkuat khususnya produksi untuk pangan di dalam hal ini adalah untuk daging dan juga untuk unggas, sehingga ada kurang lebih sekitar 230 miliar rupiah yang nanti akan diinvestasikan untuk berdikari. Sementara itu untuk di subsektor garam itu nanti akan dilakukan pengembangan investasi juga untuk melakukan pembenahan dari sisi dermaga dan juga fasilitas produksi yang dimiliki oleh PN Garam, sehingga itu membutuhkan kurang lebih sekitar 160 miliar. Sementara itu untuk subsektor perdagangan dan logistik untuk memperbaiki pergudangan yang saat ini dimiliki oleh PPI dan juga ex-PGR itu membutuhkan dana kurang lebih sekitar 103 miliar, sehingga total keseluruhannya baik itu untuk investasi dan juga modal kerja dibutuhkan dana sebesar kurang lebih sekitar 500 miliar rupiah. Sementara itu untuk tahun 2024 kami mengusulkan ada khususnya dalam hal ini adalah bisa memberikan PMN dalam hal ini untuk PLN sebesar kurang lebih sekitar 10 triliun rupiah. Kemudian juga untuk Rekin tadi disampaikan oleh Pak Menteri sebesar kurang lebih sekitar 2 triliun rupiah. Mengenai rencana restrukturisasi tersebut kami sudah sampaikan di dalam RDP sebelumnya bahwa ini akan dilakukan dengan melakukan 5 hal. Yang pertama adalah melakukan perbaikan dari sisi liability damage yang dimiliki oleh Rekin sebesar kurang lebih sekitar 1,4 triliun rupiah. Kemudian selain daripada itu melakukan restrukturisasi perbankan. Selain itu juga kita membutuhkan adanya konversi dari pinjaman ataupun shareholders loan yang dimiliki. Ini lembarannya mana ya di sini, Pak? Untuk ini merupakan tambahan kelihatannya. Tambahan Pak Arya. Untuk tahun 2024-nya maksudnya. Tapi untuk tahun 2023 itu tadi yang hanya sebesar kurang lebih 500 miliar rupiah saja Pak Bimo. Sementara itu untuk penyelamatan Rekin tambahan lagi, ini adalah dengan melakukan penambahan PMN di tahun 2024 kita harapkan sebesar 2 triliun rupiah
Mungkin itu yang bisa kami tambahkan terkait dengan rencana PMN dan juga tahun 2023 dan juga tahun 2004. Sementara itu untuk tahun 2024 selain untuk rekin tentunya adalah PMN kepada PLN terutama untuk melakukan pengembangan transmisi dan distribusi yang terkait dengan penugasan untuk listrik masuk desa. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Menteri. Terima kasih. Silakan, Mbak Wamentiko. Terima kasih Pak Menteri. Saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI. Ini yang pegang monitor siapa ya? Di belakang kelihatannya. Bukan. Mas, kalau Pak Wamen jelasin ini diikuti dong. Ya, tadi misalnya penerimaan usulan tentang 2024 kan di belakangnya ada. Silakan, Pak. Izin melanjutkan Pak Pimpinan, yang saya hormati Pak Bimo, Pak Sarmuji, Pak Haikal, Bapak Ibu Komisi 6 semuanya. Bapak Ibu, untuk yang usulan dari cara investasi, sebenarnya pernah kita paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah untuk penambahan kebutuhan permodalan dari Bahana yang akan diinjak kepada AFG Life, di mana sebagaimana hasil audit BPKP yang terakhir, kebutuhan total untuk menyelesaikan restrukturisasi tahap terakhir itu 8,01 triliun. Ada 3 sumber, yang pertama dari PMN Cara Investasi 3 triliun, kemudian dari PMN Aset Tipikor yang saat ini hasilnya sudah kita lihat dari Kejaksaan, ini nanti masalah pemindahan buku dari SAL menjadi PMN ke AFG, dan yang terakhir fundraising dari kemampuan neraca daripada AFG sendiri yang sekarang sudah cukup memadai. Nah, kami berharap ini semua bisa kita laksanakan selamanya bulan September, di mana dalam rapat terbatas dengan Pak Presiden disampaikan bahwa nanti yang 3 triliun akan masuk ke 2024, namun dikomit di depan oleh Kementerian Keuangan dalam pemberian semacam letter of guarantee, sehingga diharapkan dengan 3 penambahan item ini kita bisa menyelesaikan restrukturisasi Jiwasraya di akhir September 2023 ini. Kemudian berikutnya untuk RIU, sebagaimana kita pernah paparkan sebelumnya, halaman berikutnya, RIU. Halaman berikutnya. Ya. Nah, RIU ini memang sebagaimana kami sampaikan memang salah satu inisiatif di dalam industri asuransi, di mana Indonesia ingin mempunyai reasuransi nasional yang bisa melakukan onshoring daripada reasuransi dengan skala menengah kecil. Nah, dan saat ini memang RIU sudah cukup aktif, mempunyai market share sekitar 50%. Memang dalam kondisi COVID mereka terdampak daripada klaim di asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit, di mana memang RBC-nya mengalami penurunan signifikan. Oleh karena itu kita berencana untuk menambahkan permodalan, meningkatkan RBC di atas 150%, dan ini digunakan juga untuk pertumbuhan RIU selama 5 tahun ke depan. Berikutnya untuk Aviata. Aviata sebagaimana kami paparkan sebelumnya memang ada satu hal yang kita mesti selesaikan ke belakang, yaitu permasalahan di ITDC pada waktu pembangunan sirkuit, di mana ada beberapa item yang waktu itu tidak terbudgetkan dan kita sudah mengajukan PMN untuk pembayaran antara lain untuk grandstand, hospitality village, dan pit stop yang saat itu memang dikerjakan oleh PPWK, dan ini kita harapkan memang bisa kita selesaikan menggunakan PMN ini. Dan ada sedikit porsi yang kita arahkan 143 miliar untuk permodalan KIK Sanur. Jadi KIK Sanur sebenarnya Bapak Ibu ketahui, HIN sebagai pemilik dari tanah akan melakukan fundraising, dan ini dibutuhkan ekuitas yang nanti akan di leverage sebesar 1,55 triliun untuk pembangunan hotel maupun kawasan kesehatan yang di sana. Mungkin sedikit ke PMN 2024, izin sedikit Pak Pimpinan, saya tambahkan dari Pak Menteri tadi beberapa poin yang di halaman 13. Di halaman 13, jadi itu tadi yang mengenai AFG, yang untuk pengajuan 2024, ini beda dengan yang 2023. Ya, ini untuk penambahan modal di jam kerja Askrindo, memang ini tertunda tahun lalu, sebenarnya kita tahui pasca COVID, kita saat ini mengalami peningkatan klaim yang diharapkan nanti tahun 2024-2025 ini setelah nanti OJK mencabut relaksasi akan ada klaim kur yang harus kita hadapi. Nah, kita harapkan memang AFG diperkuat permodalannya untuk bisa memperkuat kapasitas penjaminan kurnya di Jamgrindo dan Askrindo. Kemudian sedikit menambahkan dari Pak Menteri tadi terkait INKA, memang saat ini rencananya akan ada 3 tahap. Yang pertama kita akan lakukan impor KRL bekas sebesar 12 trainset yang kita saat ini sedang mengajukan kepada Kemenko Marves. Kemudian di tahun 2024 kita akan melakukan rekondisi dari kereta-kereta yang sudah ada, dan 2025 diharapkan INKA sudah berproduksi penuh. Jadi PMN yang kita ajukan ini INKA adalah untuk barang-barang modal yang akan kita gunakan untuk produksi kereta listrik 2025 yang nanti digunakan di fasilitas yang di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi saat itu yang pernah ada PMN adalah untuk bangunannya, belum untuk equipment-nya. Jadi yang saat ini memang kita ajukan untuk equipment untuk produksi daripada kereta relnya sendiri.
Kemudian sedikit menambahkan terkait dengan rapat internal dengan Presiden yang memang memutuskan ada 3 tambahan PMN 2023 yang nantinya akan diajukan ke 24 tapi diharapkan cair di Januari. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami adanya restrukturisasi di Waskita dan Wika. Di Waskita saat ini kita sedang standstill dan memang sedang melakukan renegosiasi dengan kreditur dan pemegang obligasi. Nah, kami mengajukan PMN untuk menyelesaikan beberapa ruas tol melalui HK. Jadi ada ruas tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan kapal betung, kayak Kembali Betung yang kita saat ini rencanakan untuk masukkan PMN melalui HK yang untuk menyelesaikan tol di Waskita. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan ada mungkin penambahan apabila memang kebutuhan restruknya meningkat. Jadi kita sedang hitung ulang dan kita sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan berapa kapasitas yang kita akan dorong untuk menyehatkan Waskita. Tapi nantinya kita memang mengharapkan Waskita ini setelah selesai restrukturisasi bisa menjadi bagian dari grup Hutama Karya. Kemudian untuk Wika, saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa Wika memang saat ini juga mengalami kesulitan keuangan dan mengalami standstill. Nah, kami sedang menghitung saat ini yang kita ajukan sebagai tambahan PMN 2023 yang nanti akan cair di 24 awal sebesar 8 triliun untuk perkuatan permodalan Wika yang memang saat ini sedang mengalami restrukturisasi keuangan. Dan yang ketiga tadi sebagai disampaikan Pak Menteri adalah terkait dengan PMN dari aset sitaan Tipikor. Ini lebih masalah pencatatan karena sumbernya dari SAL yang saat ini sudah ada di Kementerian Keuangan. Itu dari kami Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih para wamen. Mungkin sementara dari laporan yang kita bisa paparan, mungkin nanti mohon kalau ada tanya jawab kita persiapkan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan anggota Komisi 6 untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan Pak Menteri kepada Komisi 6 hari ini. Ada beberapa hal yang kami membutuhkan pembicaraan internal Pak Menteri, karena di sini ada hal yang terkait dengan penyertaan modal negara adalah usulan untuk PMN tunai dan non tunai, baik yang menyangkut untuk usulan anggaran tahun 2024 yang kita masih butuh pendalaman dan yang sudah didalami dan kita membutuhkan persetujuan di internal kami. Maka saya akan minta waktu untuk kawan-kawan, untuk pimpinan Poksi ke ruang pimpinan dulu kurang lebih 10 menit. Pimpinan Poksi terkait dengan PNM yang sudah berada di postur APBN 2023 yang pendalamannya sudah kita lakukan. Kita membutuhkan keputusan dari Komisi 6 yang dalam hal ini nanti akan kita sampaikan kepada forum rapat ini. Apakah bisa disetujui? Enggak apa-apa, ini karena kita sudah pernah tertutup dan sudah pendalaman yang untuk APBN 2023. Yang 2023 yang kita sudah mendalami dengan IFG, Indofood, Injourney, dan Indonesian Rail. Diskors dulu, skors aja 10 menit untuk pimpinan Poksi. Setuju? Bukan terserah saya. Kalau tidak saya jadikan. Setuju ya? Izin teman-teman. Recording stopped.
APBN 2023 yang realisasinya 2023 dan sudah kita setujui, kita akan meminta untuk nantinya laporan realisasi sebagai fungsi pengawasan kami. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian hal yang terkait PMM yang sudah berada di postur APBN 2023 sesuai dengan rapat-rapat yang sudah saya sampaikan Pak Menteri, penyertaan modal negara cadangan investasi 2023 sebesar 5,7 triliun diusulkan untuk dialokasikan kepada BPUI, RIU, ID Food, dan InJourney. Ini masih butuh satu kali lagi rapat dengar pendapat dengan IFG, ID Food, InJourney, dan Indonesian Ray. Ini yang nanti akan kita laksanakan dalam minggu ini antara Komisi 6 dengan rapat dengar pendapat dengan IFG, Indofood, InJourney, dan Indonesian Ray. Akan kita selenggarakan, baru kemudian kita rapat satu lagi untuk dengan persetujuan. Ini yang kita lakukan kesepakatan pimpinan Komisi 6 dengan pimpinan poksi-poksi yang ada. Kemudian dengan PNM yang diusulkan pada tahun 2024, seperti biasa kita pun juga akan melakukan pendalaman-pendalaman lewat RDP dengan BUMN-BUMN yang diusulkan oleh kementerian kepada DPR, dan selanjutnya seperti biasa kita juga akan melakukan rapat kerja sebagai proses pengambilan keputusan. Demikian kawan-kawan hal yang perlu saya sampaikan di dalam rapat internal pimpinan POKSI dan pimpinan Komisi 6. Selanjutnya kami akan beri kesempatan untuk kawan-kawan anggota Komisi 6 untuk melakukan pendalaman dalam rapat kali ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Haris Turino, belum ada. Kami beri kesempatan kepada Pak Herman Kairon. Terima kasih Pak Bimo, Ketua Rapat, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, beserta seluruh para deputi dan pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Pertama, saya ingin menyoroti persoalan anggaran Kementerian BUMN. Saya sebetulnya telah mengusulkan pada waktu pendalaman dengan Kementerian BUMN bahwa sebagai pengelola aset yang begitu besar, rasanya terlalu timpang dengan anggaran di kementerian yang hanya 255 yang dialokasikan di tahun 2024. Bahkan kalau tadi di benchmark ke Hasanah, saya lebih jauh mengatakan pada waktu itu bagaimana kalau kita coba benchmark ke Temasek gitu. Sebagai super holding, mereka mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk membina dan tentu untuk bisa mengelola aset yang begitu besar. Apalagi BUMN sebagai pohon fiskal bagi negara, saya kira butuh pengawasan, butuh pengelolaan yang lebih intensif supaya betul-betul bisa menghasilkan terhadap apa yang menjadi keinginan dan tujuan di penganggaran kita ke depan. Supaya apa? Karena saya masih banyak melihat, ya ini saya banyak melihat, BUMN boleh rugi, tapi direksinya nggak pernah rugi. BUMN boleh kerugiannya mendalam, tapi kita masih bisa melihat direksi-direksi kok sepertinya tidak memiliki simpati dan empati terhadap korporasinya. Bahkan saya berpikir bahwa BUMN ini kok belum memiliki kepedulian yang tinggi bahwa BUMN ini adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari negara.
Nah ini yang menurut saya sentuhannya memang belum begitu kuat dari kementerian karena memang anggarannya kecil. Kalau Pak Pahala hanya dianggarkan 4 miliar cocok buat apa itu? Mungkin bahkan boleh jadi sebagian besar banyak dibiayai malah oleh BUMN. Masa yang mengelola, yang mengawasi, dibiayai oleh yang dikelola dan diawasi, kan ini masalah nanti ke depan gitu. Nah oleh karenanya saya kira ini harus menjadi keputusan politik Pak Bimo bahwa ada dukungan yang kuat dari Komisi 6 untuk meningkatkan anggaran di Kementerian BUMN ya berdasarkan proporsi saja. Berapa proyeksi dari pengelolaan aset terhadap biaya yang dibutuhkan oleh Kementerian BUMN. Bahkan ya kalau memungkinkan PMN adalah sebagai instrumen, ya PMN sebagai instrumen, meski ini harus diawasi betul, meski ini harus secara detail nilai manfaatnya apa PMN ini, tetapi jika memungkinkan bahwa ini juga bisa menjadi anggaran reguler di kementerian, ini kan bisa menjadi bagian pengelolaan dan pembinaan terhadap korporasi. Misal kalau kemudian ID Food sebagai holding korporasi di bidang pangan selalu sampai saat ini belum menemukan cara untuk meningkatkan akselerasi pendapatannya. Kalau meningkat sudah kelihatan ada peningkatan, tapi bagaimana mempercepat peningkatan pendapatan dan kemudian menjadi pelayan publik yang lebih luas. Ini bagaimana caranya? Loh, kalau tidak ada anggarannya kan agak sulit gitu. Kalau anggarannya hanya dialokasikan 500 miliar untuk kebutuhan yang begitu besar, ini juga tidak sebanding antara kebutuhan dengan ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, kalau bisa memang ke depan dianggarkan secara reguler menjadi anggaran kementerian, ya PMN lekatkan saja di situ. Sehingga bisa direncanakan jauh hari sebelumnya, bisa masuk di dalam proses tahapan dan siklus penganggaran, tidak di akhir-akhir gitu. Di akhir-akhir diusulkan 100 triliun, jadinya hanya 50 triliun. Yang semestinya proyeksi terhadap korporasi-korporasi yang membutuhkan, akhirnya juga tidak terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya 10, hanya 0,5, hanya 0,5%-nya. Nggak cukup untuk bisa BUMN tumbuh dan berkembang seperti korporasi-korporasi negara di negara lainnya. Yang kedua, saya juga menyoroti terhadap hutang BUMN, Pak Erik. Ini kan selalu menjadi perdebatan. Hutang BUMN itu sebetulnya hutang korporasi atau hutang negara. Ini mohon saya kepastian gitu ya. Karena kalau ini menjadi hutang negara, berarti juga harus terintegrasi atau harus masuk di dalam akumulasi hutang negara gitu. Nah, kalau hutang negara saat ini mendekati 8.000 triliun, berapa sih hutangnya BUMN? Apakah ini diintegrasikan atau tetap terpisah? Toh juga pada saatnya ketika bermasalah dengan BUMN, ini menjadi hutang korporasi yang pada akhirnya juga dibayar oleh negara. Saya mohon kepastian ini sehingga betul-betul juga untuk persoalan hutang ini pengelolaannya tidak lepas misalkan dari urusan negara. Kalaupun kemudian bahwa ada para direksi yang menyalahgunakan keuangan korporasi, ini juga merugikan keuangan negara. Sehingga jelas gitu, jelas law enforcement-nya terhadap pengelolaan keuangan negara ini. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan terkait dengan pemberian PMN terhadap PLN. Ini kan PLN setiap tahun diberikan 10 triliun. Setiap tahun. Dan ini sudah bertahun-tahun. Sampai kapan? PLN akan terus membutuhkan anggaran 10 triliun ini sampai kapan gitu. Karena apa? Kalau melihat dari aset, dari omset, ini kan besar sekali PLN. Bahkan keuntungan hari ini 24 triliun ya. 14 triliun.
Nah ini sampai kapan? Ya, saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju, tapi adakah roadmap dari kementerian sampai kapan untuk memberikan suntikan terhadap PLN melalui PMN? Karena pada sisi lain, menurut saya banyak sekali di sini BUMN yang tertatih-tatih untuk bisa mereka mampu mengangkat korporasinya menjadi untung gitu. Nah, sehingga ini yang harus menurut saya diselesaikan. Yang terakhir, terkait dengan BUMN-BUMN yang masih memiliki hutang besar. Apa yang akan dilakukan? Ya kalau hanya bahwa Waskita Karya misalkan masuk ke pengelolaan aset, ke PPA, menurut saya ya itu memang biasa begitu. Begitu mereka harus restrukturisasi masuk kepada PPA. Tapi barangkali ada hal-hal lain yang mungkin ini out of the box yang dilakukan oleh kementerian. Karena kan masa tenggat periode pemerintahan ini kan tinggal punya 1 tahun ke depan. Artinya harus ada roadmap yang memastikan bahwa ke depan memang ini bisa dikelola secara berkesinambungan. Apa strategi sesungguhnya untuk mengelola hutang yang cukup besar? Dulu saya pernah mengusulkan Bulog misalkan. Bulog itu hidup dari penugasan. Penugasannya jangan rugi gitu. Kalau penugasannya rugi, pasti korporasi rugi. Waskita juga rusak karena ada penugasan. Kemudian BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan dan tidak sebanding dengan imbalnya juga akan rusak. Pasti akan rugi. Dan setelah rugi pasti hutangnya banyak. Kalau hutangnya banyak, kalau rugi perusahaannya, bukan hanya korporasi negara atau BUMN yang rugi, tetapi justru kasihan terhadap vendor-vendor, kasihan terhadap subkon-subkon. Mereka juga akhirnya ikut bangkrut gitu. Para subkontraktor itu juga akhirnya mereka tidak bisa untuk melanjutkan usahanya. Bahkan mungkin mereka juga akhirnya terlilit hutang, karena harus juga mengikuti terhadap BUMN yang saat ini bermasalah dengan keuangannya. Apa sesungguhnya ini yang menjadi triknya Pak Erik? Bulog tadi saya katakan, kalau mau Bulog itu hidup sehat, ya dibalikan saja tuh BPNT yang sekarang dikelola dari Kemensos, dipindahkan saja ke Bulog. Selesai itu. Pasti Bulog untung tahun depan. Gitu. Artinya kan ini tinggal kebijakan presiden gitu. Nah tinggal Pak Erik bagaimana memastikan presiden juga memberikan kepercayaan untuk memindahkan program itu kepada Bulog. Karena Bulog selama mengelola Raskin, dulu tidak pernah rugi gitu. Karena dari setiap satuan beras Raskin juga ada biaya operasional yang membackup terhadap Bulog. Waskita sangat besar sekali. Minimal mereka harus punya 30 triliun proyek dalam setahun. Kalau di bawah 30 triliun pasti rugi mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya BUMN-nya diperbesar di situ. Pekerjaan pemerintahnya diperbesar. Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang besar dari Kementerian BUMN? Ini yang harus dilakukan. Dan tidak apple to apple. Jika korporasi, jika BUMN, mereka harus berhadapan dengan kementerian. Ini harus menteri dengan menteri. Ini harus dengan menteri kepada presiden. Oleh karenanya saya minta nanti mungkin Pak Erik bisa memberikan penjelasan strategi apa yang tepat ke depan untuk bisa membangun BUMN yang lebih sehat, yang tentu berkontribusi kepada negara. Terima kasih Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sony. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, yang terhormat Pak Erik beserta seluruh jajaran. Pertama saya apresiasi aja, singkat saja. Awal tadi saya senang kalau Pak Menteri datang nyalamin semua, bukan kita merasa dihormati, jadi kita hubungan kita jadi lebih hangat, lebih enak, kira-kira begitu. Salut saya. Pertama soal menyimpang ini, soal survei penilaian integritas yang itu jadi program KPK. Saya kira selamatlah BUMN punya nilai 81,5% itu di atas standar. Tapi dibanding tahun sebelumnya, kalau tahun 2021 itu 83,3%. Nah, saya kira itu meskipun diantara yang dinilai semuanya BUMN terlalu bagus, tapi saya kira ini perlu diberikan atensi karena kalau lihat
tagline-nya BUMN akhlak itu adalah amanah dan kompeten, dan di dalamnya salah satu indikator-indikator terkait dengan SPI itu adalah soal risiko pengelolaan barang jasa dan risiko pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya jual beli jabatan. Nah, saya kira Kementerian BUMN dengan mengelola banyak BUMN yang kami tidak bisa mengawasi itu perlu titip agar itu ada keseriusan soal itu. Karena BUMN dengan anak, cucu, cicitnya itu tentu saja dengan jabatannya juga pasti jumlahnya banyak dan itu sangat beresiko. Jadi saya kira itu. Yang kedua soal Hutama Karya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Erick pernah menyampaikan bahwa so far so good karena ini masih utang-utang produktif, termasuk wacana menggabungkan BUMN karya. Tapi saya kira kami juga perlu tahu strategi yang akan digunakan karena juga ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Termasuk saya mohon atensi juga di tengah penugasannya segitu banyak, Hutama Karya juga punya tugas terkait dengan IKN yang kalau nggak salah nilainya 766 miliar. Berikutnya beberapa soal PLN. Jadi diantaranya itu untuk elektrifikasi. Nah, saya tidak tahu ya, misalkan di dapil saya itu Jawa Timur itu 99, sekian persen. Tapi ketika saya reses saya pernah nemukan ada satu kampung, satu dusun yang belum beraliran listrik. Nah, hari ini saya mengapresiasi, jadi PLN di Banyuwangi cukup bagus. Cuman kendalanya adalah ketika itu masuk dalam listrik desa, PLN tidak punya anggaran untuk survei. Nah, akhirnya ini kayak jadi tergantung. Satu sisi PLN mau segera ngerjakan, sudah koordinasi dengan, karena itu lewat hutan, sudah koordinasi dengan Perhutani, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi karena biaya survei tidak dianggarkan oleh Pemda, ini jadi macet. Jadi keinginan kita agar elektrifikasi 100% itu bisa jadi akan lama. Saya kira perlu ada terobosan, Pak Menteri. PLN sendiri kalau perlu mengeluarkan anggaran untuk survei, karena begitu saya tanya, itu tidak gede. Nah, jadi saya rasa itu perlu atensi, termasuk kalau soal problem-problem di PLN itu diantaranya oleh penerangan jalan umum itu bagus oleh PLN. Tapi seringkali Pemda itu ngutang bayarnya. Nah, ini kan bikin cash flow PLN tidak sehat. Nah, perlu mungkin Pak Menteri bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri atau apa, agar yang kayak gitu itu masuk indikator siapa sih bupati, kepala daerah yang baik, yang tidak. Kalau utangnya di PLN banyak karena alasan PJU, sementara masyarakat juga ditarikin atas itu kan ya parah juga. Sementara masyarakat taunya kalau yang kayak gitu mati, pasti yang disalahkan PLN. Berikutnya soal industri kereta api. Tadi sebutkan Banyuwangi salah satunya adalah yang akan memproduksi kualitas tinggi diantaranya ke Asia Tenggara. Tapi ketika saya ketemu dengan pihak Inka waktu itu, jadi memang belum produksi di Banyuwangi, dapil saya, alasannya beberapa negara yang mau pesan itu menggagalkan. Karena apa? Standar kita berbeda dengan di Eropa, standar kita tidak sama dengan mereka sehingga gagal semua. Bukan soal modalnya kalau waktu itu saya tanya. Nah, saya butuh klarifikasi itu benar atau tidak. Karena sama ketika kita ketemu dengan badan standarisasi, SNI kita itu bukan berarti kalau sudah lolos SNI di internasional juga akan lolos, tidak begitu. Yang berikutnya soal RNI, tadi RNI salah satunya tentang pertahanan pangan kemudian berdikari. Berdikari tadi kalau Pak Wamen sebutkan itu diantaranya untuk kandang, kepentingan unggas dan daging itu 230 miliar. Pak, saya jadi ingat ketika ketemu dengan Berdikari waktu itu, dia itu sangat, menurut saya di sini ada beberapa teman yang mengelola para asosiasi peternak, itu sangat membuat kita pesimis. Kalau soal kandang misalkan unggas, Pak, problemnya di bawah itu bukan soal masyarakat punya kandang atau apa. Kalau bisa bantu para peternak dengan pakan yang murah saja, saya kira itu bisa menggenjot kita dalam mewujudkan soal ketahanan pangan. Jadi peternak-peternak kita itu hancur, daging kita nggak bisa jalan sesuai dengan kebutuhan itu karena ya mereka sangat kebingungan dengan urusan pakan mereka.
Kalau mereka mau bikin sendiri, pasar ditutup dengan cara mereka predatory pricing. Mereka turunkan harga serendah-rendahnya. Saya tidak sebut perusahaan-perusahaan besar itu, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu. Saya sendiri pernah coba ketika masih dengan Kementerian Perindustrian, saya datangkan mesin bikin itu, begitu ini jalan, harga dijatuhkan oleh perusahaan. Soal di luar yang ini, beberapa waktu yang lalu, salah satu problem di BUMN itu adalah soal dana pensiun di BUMN. Dulu Pak Tiko pernah menjanjikan usai Lebaran akan menjelaskan progres soal itu, karena di lembaga dana pensiun BUMN 31 dari 48 lembaga itu bermasalah, masih salah kelola. Saya kira di forum ini nanti Pak Tiko langsung mungkin bisa menjelaskan soal itu. Saya rasa itu saja pimpinan. Jadi sekali lagi yang tadi khusus PLN Mbak, kalau memungkinkan ada percepatan biar elektrifikasi di se-Indonesia ini bisa jalan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Pak Andri Rusadi. Siap Mas Bimo. Suatu kehormatan nih dapat duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andri Mas, temannya Pak Prabowo. ya, saya prajuritnya Pak Prabowo, Mas. Temannya Pak Erick Thohir saya. Jadi Mas Bimo yang saya hormati, Pak Haikal, Pak Martin dan seluruh teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri dan jajarannya, ada Pak Sesmen baru itu, Pak Rabin dan para wamen, staf khusus Wamen 3 Pak Arya dan para deputi dan juga direksi yang hadir. Secara prinsip tadi sudah disampaikan oleh Mas Bimo, Pak Menteri, soal pembahasan PMN. Saya tidak perlu mengulang lagi karena pimpinan Komisi 6 sudah menyampaikan kepada Pak Menteri sikap Komisi 6 bahwa tidak ada masalah, kita akan mendalami dalam pembahasan. Saya ada beberapa isu yang perlu kita Pak Menteri jadikan atensi dan Pak Menteri berikan solusi, karena ini penting bagi kita semua. Yang pertama, Pertamina Pak Menteri. Pertamina itu kita tahu berapa bulan yang lalu terjadi ledakan di Pelumpang. Dan Pak Menteri serta Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sudah memutuskan untuk dilaksanakannya dan wajib harus ada buffer zone. Nah, informasi yang saya dapatkan, Pertamina sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kan Pak Wamen 1 ini kan wakil komut Pertamina. Pertamina ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai arahan Pak Menteri BUMN dan Presiden Joko Widodo untuk bagaimana bisa mempercepat buffer zone itu bisa dilaksanakan. Tetapi ada halangan yang perlu Pak Menteri bawa hal ini ke dalam ratas dengan Presiden. Apa itu? Yaitu bahwa tidak adanya ketegasan, tidak adanya sikap yang jelas dan konkret dari PLT Gubernur DKI Jakarta. Setahu saya Pertamina siap untuk membayar uang ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung, ya, dan juga uang kerohiman. Tapi tentu dan juga Pertamina siap mengajak appraisal yang independen, yang kompeten, bahkan juga BPKP atau juga Jamdatun untuk mengambil keputusan yang sangat menguntungkan dan win-win bagi seluruh masyarakat. Tapi sekali lagi tidak ada langkah tegas dari PLT Gubernur DKI, Pak. Dan tentu ini butuh perannya Kementerian BUMN untuk mengkomunikasikan ini dengan PLT Gubernur DKI dan juga Presiden. Jangan sampai perintah Presiden untuk melaksanakan buffer zone ini gagal atau terhambat dengan tidak ada ketegasan dari pemerintah Provinsi DKI. Itu Pertamina Pak Menteri. Yang kedua, soal jasa marga. Kita tahu isu MLFF ini, MLFF, mainannya Pak Tiko ini, Pak Wamen 2.
Itu apa namanya bayar tol tanpa sentuhan itu yang punya Hongaria ini. Sekarang Pak Menteri, BUJT dipaksa untuk bayar 80 juta dolar atau 1,2 triliun ya kepada investor Rotex ya, di mana alat ini belum bisa dipergunakan. Tapi ini dipaksakan untuk bayar 1,2 triliun. Apalagi informasi yang saya dapatkan bahwasanya teknologi ini dianggap tidak mampu dan tidak bisa untuk mengakomodir 100% mobil yang masuk ke dalam tol. Hanya diprediksi 80% mobil yang masuk ke dalam tol, pintu tol yang bisa mereka tangkap. Sehingga ada potensi kerugian negara, baik jasa marga ataupun BUJT swasta lainnya, 20% mobil kendaraan akan terjadi loss karena tidak mampu teknologi ini atau tidak handalnya teknologi ini. Nah, ini perlu Pak Menteri bawa, ajak rapat Pak Menteri PUPR dan juga Presiden untuk menyelesaikan hal ini. Apalagi kita punya teknologi nama Let It Flow. Itu karya anak bangsa, punyanya JMTO, anak perusahaan jasa marga, sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, modal stiker Rp20.000 itu bisa juga teknologi ini tanpa perlu sentuhan dan tentu nggak perlu tap lagi Pak Menteri. Cukup pakai teknologi Let It Flow. Itu teknologi buatan anak negeri, TKDN, dan diproduksi oleh jasa marga sendiri. Nah, ini yang perlu jadi catatan Pak Menteri, Pak Tiko, kau perlu lapor ke BPKP. Cek itu. Apalagi diduga tender pengadaan MLFF itu saya baca di Kontan beberapa hari yang lalu, diduga juga ada permainan di situ. Karena tornya term of reference-nya memaksa peserta tender harus dikendalikan satelit, gitu loh. Jadi merujuk kepada merek tertentu. Nah, ini penting oleh Pak Menteri untuk jadi catatan. Yang ketiga Pak Menteri, Telkom. Saya sudah berulang-ulang kali bicara soal over the top. Ya, over the top. Karena kita tahu pemerintah pengen internet kita ini cepat. Telkom ditugaskan untuk bangun infrastruktur besar-besaran. Pak Tigo sebagai wamen, Pak Menteri sebagai wamen perintahkan Pak Ririk bangun infrastruktur supaya internet kita cepat. Ya. Ini mumpung Pak Mahfud MD jadi Menkominfo, ini harus dimanfaatkan supaya peraturan Menteri over the top ini bisa. Ya, karena ini merugikan Pak. Anak-anak kita butuh internet cepat. Telkom bangun infrastruktur, tapi yang menikmati Netflix, yang menikmati Meta, ya orang-orang asing nggak jelas bayar kontribusinya ke negara. Bahkan saya lihat sekarang ada ancaman bagi pendapatan Telkom ini, Pak Tiko, Pak Arya Sinulinga ini, Komisaris Telkom. Ada potensi kehilangan pendapatan Telkom tuh dari SMS itu 3-4 triliun per tahun. Tantiemnya Pak Arya bisa berkurang itu. Kalau itu terjadi gitu loh. Ya. Betul Pak Arya? Karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan tidak lagi menggunakan SMS, OTP, tapi menggunakan WhatsApp yang lebih murah. Dan WhatsApp tuh kontribusinya juga nggak jelas. Ya, WhatsApp namanya WhatsApp Business Solution Provider. Nah, ini potensi aturan yang nggak ada, Telkom fasilitasnya dimanfaatkan infrastrukturnya, WhatsApp juga nggak punya kontribusi. Kalau SMS OTP itu kan jelas, handphone orang itu sama dengan nomornya. Tapi kalau WhatsApp kan antara nomor handphone dan handphone orangnya bisa beda. Ini juga penting itu Pak Tiko, sebagai catatan bagi Himbara. Karena Pak Tiko kan wamen bagian perbankan. Itu penting catatan tuh. Jangan sampai Himbara-Himbara beralih, loss juga Telkom, lalu keamanan nasabah juga bisa berantakan. Karena SMS OTP dengan WhatsApp itu beda. Karena WhatsApp itu bisa beda handphone dengan beda nomor. Itu penting juga catatan sebagai pengamanan. Lalu KCI Pak Menteri. Tadi Pak Menteri sudah terangkan dengan Pak Tiko, alhamdulillah
Ya, kita sudah mendengar komitmen Pak Menteri bahwa 2023 sesuai dengan aspirasi anak kereta, 200.000 anak kereta yang tiap hari naik kereta di Jabodetabek ini Pak, itu menginginkan langkah percepatan. Saya mendengar Kementerian BUMN melalui Pak Menteri BUMN dan Pak Tiko bahwa 2023 ini yang 12 transit kita akan impor dengan keadaan darurat. Lalu 2024 retrofit dan 2025 akan sepenuhnya produksi dalam negeri. Ini kita syukuri kebijakan yang jelas dan tegas. Tapi Pak Tiko dan Pak Menteri, kita ini kan dikejar oleh waktu. Saya sebagai anggota DPR hampir tiap hari dimention oleh teman-teman anak kereta. Ya, angker-angker ini. Ya. Kapan Bang Andre? Kami itu udah kayak cendol. Kapan rapatnya Menko Marifest dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga BKPM untuk memutuskan yang 2023 ini. Nah, saya kan sudah sampaikan sebelum Lebaran rencana rapatnya awal Mei. Lalu berapa minggu lalu saya ketemu Pak Tiko, segera. Nah, kira-kira segera itu kapan Pak? Karena kan masyarakat dan rakyat Indonesia butuh kepastian. Ya. Dan juga Pak Menteri, saya mohon bantuan Pak Menteri untuk membicarakan dengan Menteri Perhubungan Pak BKS. Ya, karena saya tahu ini bukan kewenangan PT KAI, itu jangan dipaksakan stasiun Jatinegara itu sebagai tempat transit. Udah orang dari Bogor ke Jakarta udah dempet-dempetan naik cendol, kayak cendol, lalu dipaksa turun di Jatinegara, di mana stasiunnya belum siap, ya, untuk menampung 120.000 orang per hari. Ya, karena kapasitasnya baru 20.000 sampai 30.000 per hari, mereka dipaksa transit, turun dari lantai 3 ke lantai 1, lalu ngantri lagi. Maksudnya apa itu? Kementerian Perhubungan, wabil khusus Dirjen Kereta Api. Nah, Pak Menteri tolong sampaikan, jangan otaknya proyek aja DJKA itu. Gitu loh Pak Menteri. Karena kita harus jadikan pelayanan, karena masyarakat pasti komplainnya ke PT KAI dan KCI, nggak komplain ke DJKA, padahal itu kebijakan dari Dirjen Perkeretaapian. Nah, ini mohon Pak Menteri sampaikan ke Pak Menteri Perhubungan. Lalu yang terakhir, Garuda Pak Menteri. Sebelum Lebaran, bulan Ramadan, saya didatangi oleh pilot Garuda. Ya, ada 2 kelompok yang mendatangi saya. Yang pertama adalah teman-teman pilot yang mantan yang bawa ATR dan apa? Bombardier. Nah, CGR Bombardier. Pak Tommy juga didatangi. Nah, mereka, nah ini pilot Om. Kalau pramugari mungkin ke Pak Demer kali. Kalau saya pilot didatangi. Ah, ya, tar dulu. Jadi pilot ini tinggal 80 orang, ya tinggal 80 orang yang butuh solusi dan bantuan kita. Direktur SDM yang baru Garuda, nah saya to the point aja, itu mengambil keputusan untuk menawarkan 80 orang itu untuk silahkan cuti tanpa tanggungan atau segera pensiun. Padahal Asosiasi Pilot Garuda itu sudah menawarkan solusi win-win Pak Menteri. Bagaimana yang 80 orang ini bisa diakomodir tetap menjadi pilot Garuda. Di mana 80 orang ini butuh cukup pelatihan dari pilot ATR dan Bombardier CGR Bombardier itu menjadi pilot Boeing 737. Itu butuh biaya 80 juta per orang. Jadi kalau 80 orang kali 80 juta per orang dilatih di Kosambi itu hanya butuh 6,4 miliar rupiah. Ya. Oke, Pak. Dan Asosiasi Pilot Garuda, sebentar Mas, sudah sepakat untuk menolong yang 80 orang ini dengan mereka cukup memutuskan terbang maksimal 20 jam per bulan. Agar teman-teman mereka 80 orang ini bisa terakomodir menjadi pilot Garuda, tidak perlu di PHK. Sebenarnya Asosiasi Pilot setelah memberikan solusi. Nah, saya minta nggak usah direktur SDM-nya sok kaku-kaku. Kita udah berkeringat, berdarah-darah menyelamatkan Garuda. Ini orang baru, sok-sok kaku-kaku kebijakannya gitu loh. Nah, ini butuh peran Pak Menteri. Terima kasih Mas Bimo, terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelah kiri Pak Edi Baskoro Yudhoyono. Ayo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pimpinan Komisi 6 yang saya hormati dan seluruh anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian BUMN yang saya hormati. Tahun 2024 adalah tahun pemilu dan pada saat yang bersamaan kita juga masih mengalami dinamika global yang dapat membuat kondisi bangsa kita juga harus terus waspada. Saya tahu Pak Menteri juga termasuk menteri yang sangat sibuk, tidak hanya di BUMN, tetapi di urusan olahraga. Dan tentu saya ingin Kementerian BUMN tetap fokus pada kinerja-kinerja BUMN yang harus tetap terjaga maju. Program-program prioritas, apalagi yang bisa dikatakan ini merupakan tahun program pemerintahan yang terakhir, sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan dalam RKP, RKL benar-benar terlaksana dengan semestinya. Sekilas mengenai anggaran BUMN tahun 2023-2024 yang sangat terbatas, kami menyetujui. Apalagi dana tersebut salah satunya juga akan digunakan untuk dana dukungan manajemen operasional dan tunjangan. Saya pikir semuanya juga sangat membutuhkan, tidak hanya masyarakat, tapi pegawai-pegawai BUMN juga harus kita dukung kesejahteraannya. Tapi kami juga ingin menggarisbawahi agar BUMN juga tetap melakukan pengembangan dan pengawasan di dalam internal BUMN sendiri. Harapan kami tentu harus ditingkatkan efisiensi operasional, diperkuat mekanisme pengawasan internalnya, dan serta dipastikan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Jangan sampai tidak ada efisiensi dan produktivitas di dalam internal kementerian itu sendiri. Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati, kita ketahui desain kebijakan APBN tahun 2024 ini kan difokuskan kepada 4 arah setidak-tidaknya. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, dan tentunya penguatan dari regulasi dan institusi. Mengenai informasi, dan kita ketahui di dunia jatuhnya atau bangkrutnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, yang menimbulkan perubahan persepsi terhadap industri keuangan, tidak kemudian dapat terjadi di Indonesia. Tentu sebagai pengingat dan peningkatan kewaspadaan kita juga tidak ingin BUMN-BUMN yang ada dan yang tersebar di Indonesia ini kemudian menjadi bangkrut dan merugi, apalagi di tahun-tahun pemilu. Kita bisa bayangkan jika semua organ BUMN bermain politik dan menjadi penggerak pemilu dan akhirnya tidak fokus terhadap kegiatan sesungguhnya, ini dapat merugikan dan akhirnya berdampak luas terhadap BUMN negeri kita. Oleh karena itu saya mendukung penuh juga agar peningkatan data terhadap total aset dan pengawasan ketat itu benar-benar kita tingkatkan dan kita jaga dari waktu ke waktu. Aset tentunya harus meningkat, utang tentunya kita harus kelola dan tetap menurun, dan yang berikutnya pengelolaan efisiensi dan produktivitas dari para pegawainya. Karena kita tahu BUMN ini juga merupakan motor penggerak bangsa kita. Di saat kita membutuhkan investasi besar, fiskal kita terbatas, BUMN juga senantiasa sering diberikan penyertaan modal, tentunya dapat menjadi penggerak untuk melakukan penurunan-penurunan yang hari ini kita ingin lihat, kemiskinan yang ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan investasi sekaligus pengendalian inflasi. Untuk itu tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan kawan kami, agar pastikan BUMN Pertamina katakanlah juga tidak merugi, apalagi energi kita juga sangat dibutuhkan. Jangan sampai tidak hanya merugi dan hutangnya meningkat, justru malah menyusahkan masyarakat akibat kecerobohan-kecerobohan ataupun pengawasan-pengawasan dalam kawasan-kawasan tertentu. Selanjutnya, untuk Telkom, saya pikir juga sama, kita ingin Telkom ini bisa menjadi champion dalam peningkatan fasilitas infrastruktur teknologi kita yang tersebar teknologinya, bukan hanya terpusat di daerah-daerah tertentu. Internet cepat suatu keniscayaan, internet murah juga suatu kemudahan bagi masyarakat, dan harus juga kita lihat jaringan-jaringan luas di seluruh tanah air, tidak hanya di tempat terdepan, terpencil, dan
terbelakang. Selanjutnya untuk jasa marga, karena namanya juga sudah jasa, tentunya kita ingin juga meningkatkan pelayanannya lebih canggih dan lebih aman. Jangan sampai masyarakat diminta hanya untuk membayar terus-menerus jalan-jalan tol tersebut, tapi tidak ada peningkatan kualitas dari pelayanan dan kemudahan lainnya. Dan saya juga ingin berbahagia terkait dengan transportasi untuk kereta dalam kota, kereta antar kota dan kabupaten atau provinsi, serta maskapai Garuda kita. Kita ingin kedua transportasi unggulan kita itu juga harus terus dibenahi, berkelas, murah, nyaman, tetapi juga tetap aman. Kita tidak ingin hanya di masa-masa tertentu, di saat lebaran, saat Natalan, di saat libur besar, kita fokus terhadap maskapai atau transportasi dalam negeri kita, tapi ketika sehari-hari kita menggunakannya menjadi lebih longgar. Selanjutnya mengenai PMN, kami menerima hasil dari kesepakatan POKSI tadi. Tentu kita juga ingin menggarisbawahi agar benar-benar PMN ini dapat memperkuat keuangan, meningkatkan kualitas dan memberikan dampak multiplier perekonomian nasional. Tidak hanya sekedar seperti keharusan setiap tahun Kementerian BUMN mendapatkan kucuran anggaran dari Kementerian Keuangan yang kira-kira menjadi semacam prememori. Kita ingin juga harus ada dukungan dorongan dari BUMN-BUMN terkait untuk memastikan mereka lebih mandiri, mereka berhasil dan surplus dalam hal pembukuan dan juga kinerja asetnya. Dan akhir kata tentunya kami juga ingin PMN ke depan juga tidak hanya membebani korporasi dan negara. Karena kita tahu hutan negara semakin tinggi, BUMN juga harus bisa mengerem dan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan mana-mana yang perlu didukung dan mana-mana yang tidak perlu dilakukan pendukungan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke sebelah kanan Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kesayangan Mbak Puan. Terima kasih banyak pimpinan, yang terhormat Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Yang pertama tentu kami sangat mengapresiasi Pak atas kerja keras Pak Menteri yang tidak hanya membuat BUMN bertahan, tapi juga mampu keluar dari situasi krisis. Dan kalau kita lihat tahun 2022, kami lihat tadi kawan-kawan belum ada yang mengapresiasi, kami sampaikan apresiasi Pak atas laba yang bukan hanya terbesar tapi sepanjang sejarah berdirinya BUMN, labanya 303 triliun begitu Pak. Oh ya, habis ini. Nah, yang kedua Pak Menteri, kami lihat di kuartal pertama tahun 2023 juga terjadi hal yang sama. Kalau kita lihat misalnya BRI saja labanya di kuartal pertama itu 15,56 triliun. Itu kalau kita lihat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya meningkat 27,7%. Artinya rekor ini bisa tercapai kembali di tahun 2023 di tangan Pak Menteri. Kami apresiasi atas hal itu Pak. Kemudian yang kedua, banyak salam dari masyarakat kami Pak. Terima kasih banyak sudah menghadirkan Argentina ke Indonesia Pak. Dan kami lihat betul, jadi ternyata banyak sekali, udah pecinta bola lagi ya. Baru PSSI, megang PSSI berapa lama Bapak sudah bisa membuat AFF juara, mendatangkan Argentina di sini, dan menjadi Menteri BUMN Bapak juga bisa mengantarkan BUMN menjadi laba terbesar. Kami Pak, walaupun partai kami PDI Perjuangan punya pimpinan kami punya hak prerogatif untuk menentukan wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak. Amin. Itu Pak. Nah, yang kedua Pak Menteri, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal Pak Menteri. Yang pertama, oh ya belum. Jadi pertama Pak Menteri, kami yakin bahwa apa yang terjadi di BUMN ini merupakan berkat tangan dingin Pak Menteri dan langkah-langkah out of the box yang Bapak lakukan begitu Pak. Tapi sayangnya kami lihat bahwa yang Bapak lakukan ini belum diikutin oleh jajaran di bawahnya. Jadi langkah-langkah teknis yang Bapak lakukan itu bagaimana hari ini Bapak tidak mendapatkan data yang cukup dari bawahnya untuk Bapak bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Contohnya Pak, pada bulan Desember tahun 2022, Waskita Karya, Direktur Keuangannya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tapi kemudian pada bulan Februari tahun 2023, Pak Menteri kembali mengangkat Pak Destiawan menjadi Dirut Waskita Karya. Nah, artinya Pak Menteri,
Bapak Wamen Bapak ini termasuk jajaran teknis di bawahnya tidak memberikan input yang komprehensif terkait sesuatu yang akan Pak Menteri putuskan. Nah, ini yang kami tahu bagaimana hal-hal yang lain yang kami tidak tahu. Harapan kami ke depan Pak Menteri bisa punya tim yang di luar yang secara struktural untuk bagaimana ketika keputusan akan Pak Menteri ambil bisa kemudian menjadi lebih tepat sasaran. Kita contohkan seperti soal sepak bola. Bagaimana Pak Menteri sebagai seorang striker, Pak Menteri perlu pemain di belakangnya dan juga perlu namanya kiper begitu Pak. Tapi ketika permainan Pak Menteri bagus, tapi kemudian wakilnya Pak Menteri, Pak Wamennya, Pak striker yang di belakangnya, kipernya melakukan gol bunuh diri, maka yang Pak Menteri lakukan juga akan menjadi sia-sia begitu Pak Menteri. Maka harapan kami ke depan hal ini bisa menjadi perhatian khusus soal Pak Destiawan, karena kami yakin korupsi yang tidak sedikit 2,5 triliun ini pasti sudah terjadi bertahun-tahun, cuman kami heran kenapa Pak Menteri tidak mendapat informasi yang tepat soal hal itu Pak. Kemudian yang kedua soal yang baru-baru ini terjadi soal cybercrime di BSI. Bagaimana saat itu BSI menyangkal ini adalah cybercrime, ransomware begitu. Mereka mengatakan ini hanya soal maintenance, tapi kemudian bukti menunjukkan bahwa ini adalah cyber begitu Pak. Cybercrime yang ternyata itu betul terjadi. Maka harapan kami hal-hal begini bisa kemudian ke depan cepat diatasin Pak. Kami pingin duitnya nasabah yang hilang, data-data nasabah yang terlanjur tersebar itu bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Karena hari ini kalau kita lihat yang viral di media sosial TikTok, banyak orang sudah mulai memigrasikan duitnya, memindahkan duitnya dari BSI ke perbankan lain. Artinya kepercayaan publik sudah mulai menurun. Nah, maka harapan kami, impian Pak Menteri untuk bagaimana menjadikan BSI top 5 in the world ini bisa terwujud dengan tentu agar segera diambil sikap yang cepat, yang tepat dalam penanganan BSI ini Pak. Nah, maka harapan kami ke depan perlu ada talent pool Pak, untuk bagaimana ahli-ahli IT di perbankan BUMN ini Pak, untuk bagaimana ke depan ketika ada terjadi persoalan di satu perbankan bisa sama-sama ikut mengatasinya. Contohnya juga di Bank Mandiri Pak. Bapak tahu bahwa Bank Mandiri rakyat kita dipaksakan untuk memigrasikan aplikasinya ke namanya Livin Mandiri Pak. Tapi nyatanya Livin Mandiri selalu terjadi error dan sebagainya yang hari ini ratingnya hanya 3,6. Jauh dibandingkan aplikasi yang dulu yang sudah ada begitu Pak. Coba bandingkan dengan Bank Rakyat, Banknya Wong Cilik, BRI, dia ratingnya kalau Bapak cek 4,7, jauh di atasnya Pak. Jadi artinya harapan kami ini ada soal bagaimana ahli-ahli IT di perbankan kita untuk bagaimana dikumpulkan, untuk bagaimana bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang menurut kami ini ke depan akan sangat penting. Nah, kemudian Pak, banyak keluhan dari masyarakat soal, Bapak mungkin bisa cek itu di TikTok, soal pola rekrutmen bersama BUMN. Bapak tahu di salah satunya di PAL yang dikeluhkan oleh anak muda, yang dia sedang mengikuti rekrutmen di PT PAL. Bayangkan dia lulusan UI Pak, tapi dia kalah dengan sekedar anak STM begitu Pak. Nah, maka harapan kami ini perlu ada, STM mungkin bisa ditempatkan di tempat yang memang semestinya, tapi harapan kami teman-teman kami ini yang memang lulusan yang sebenarnya dari kampus-kampus yang menurut kami juga yang sangat kredibel begitu, tapi kenapa kok malah tidak lulus. Bahkan ada yang merasa bahwa angkanya itu lebih baik, lebih bagus nilainya, ternyata juga tidak lulus, tapi berbisik-bisik dengan temannya, ternyata temannya yang di kelasnya aja tidak pernah ranking, dia malah lulus di situ. Maka soal rekrutmen ini harapan kami tidak hanya sekedar ya mungkin Pak Menteri memang tujuannya mulia, tapi di bawahnya mungkin ada yang sedang bermain-main, ini bisa diperbaikin Pak. Kemudian soal PMN tahun 2024 Pak. Saya terima kasih banyak Bapak sudah memberikan ruang kepada INKA untuk mereka bisa berproduksi. Kita dari dulu seringkali menyampaikan ke Pak Menteri, ke Direktur KAI ini, mohon izin Direktur KAI ini orangnya tidak sensitif, tidak suka dikritik. Bayangan teman-teman kawan kami ini sering mengkritik beliau, tapi beliau menggerakkan buzzer untuk bagaimana menghakimin kami Pak. Sering Pak begitu Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri BUMN aja kita kasih kritikan, kita kasih masukan aja mau. Pak Jokowi aja kita kasih masukan mau, tapi memang Dirut KAI ini memang agak sedikit berbeda. Kita sering mengingatkan bahwa belajarlah dengan namanya Jonan. Bagaimana di era itu banyak masyarakat kita naik kereta api harus berdampingan dengan ayam, dengan sapi dan sebagainya. Sekarang jangankan ayam, jangankan sapi, masyarakat kalau tidak punya tiket ya tidak bisa naik kereta. Nah, itu yang harapan kami yang ingin saya sampaikan. Intinya poin soal INKA ini adalah bagaimana INKA
diberikan ruang oleh KAI agar mereka bisa berproduksi karena mereka punya SDM yang unggul untuk bisa menciptakan gerbong-gerbong yang handal begitu Pak. Termasuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan soal PLN Pak. Pada tahun 2020 yang lalu, ketika PLN meminta PMN saat itu 5 triliun, mereka mengatakan bahwa karena rasio elektrifikasi kita masih rendah, ada sekitar 542 ribu rumah yang perlu dialiri saat itu. Nah, sehingga kalau kita hitung mulai tahun 2020 5 triliun, 2021 5 triliun, 2022 5 triliun, kemudian tahun 2023 10 triliun, artinya sudah 25 triliun yang sudah negara berikan terhadap PLN dalam rangka elektrifikasi. Tapi Pak Menteri, kami coba membuka berapa sih anggaran untuk melakukan mengalurkan listrik di satu rumah. Menurut konferensi pers yang kami dapatkan dari PLN, pada bulan Juni tahun 2022, untuk mengaliri di satu rumah itu perlu anggaran kira-kira 25 juta hingga 45 juta begitu. Artinya kalau kita ambil rata-rata 35 juta saja Pak Menteri, artinya duit yang sudah diberikan negara ini sudah bisa mengaliri 750 ribu rumah. Artinya persoalan elektrifikasi sudah selesai. Maka harapan kami tidak ada alasan bagi PLN untuk bisa mendapatkan PMN lagi di tahun 2024. Kemudian yang kedua, banyak sekali masyarakat di medsos mengeluhkan tiba-tiba listrik naik Pak Menteri. Jangan rakyat kami saja tadi berbisik-bisik dengan kami. Iya, kita coba cek ke yang jaga rumah kita masing, ternyata betul. Setiap bulan, setiap ini tanpa ada sosialisasi tiba-tiba harga listrik naik. Nah, coba kami buka di media, kami coba buka di Google, ternyata ambigu juga pernyataannya. Ada yang bilang naik, ada yang tidak naik. Maka pada forum ini kami ingin menanyakan kepada Pak Menteri, mohon juga untuk ditanyakan kepada PLN, apakah sebenarnya listrik ini naik atau tidak sebenarnya. Kalau tidak naik, kenapa kok kita sering merasa bahwa sekarang naik dan sebagainya. Bahkan kami tadi coba WA ke konstituen kami, dia biasa bayar 50.000, hari-hari ini bulan kemarin dia harus membayar 70.000. Nah ini harapan kami ini perlu ditanyakan lebih lanjut begitu. Kemudian soal aksi korporasi Indihome ke Telkom, kami mungkin Pak Menteri saya yakin sudah dilapori soal itu. Harapan kami Pak Menteri, kita perlu belajar banyak terhadap boncosnya investasi Telkom melalui Telkomsel di Kutu yang yang belum terrealisasikan mencapai triliunan rupiah ini tidak sampai terjadi di investasi Indihome terhadap Telkomsel. Yang harapan kami nilai valuasinya ini juga bisa diatur dengan baik agar kemudian tidak ada kerugian negara akibat dari yang dibayarkan Singtel yang yang harapan kami juga bisa lebih layak begitu Pak Menteri. Kemudian soal PNM harapan kami bisa lebih terukur. Kami terima kasih banyak tadi paparan Pak Menteri sangat luar biasa. Terus kemudian ada soal kereta api lagi Pak Menteri, satu hal yang banyak dilakukan setahun yang lalu di forum ini saya pernah menyampaikan di forum ini kepada Pak Menteri soal keluhan dari harga tiket yang cukup mahal naik kereta Pak, bahkan lebih mahal dengan naik pesawat. Hari ini Bapak cek harga tiket pesawat turun, tapi justru harga tiket kereta api naik drastis Pak. Nah, menurut pernyataan dari teman-teman kereta api bahwa karena demand-nya yang tinggi, tapi kita tunggu-tunggu setelah Lebaran ketika demand juga turun, tapi juga harga tiket tidak juga turun Pak. Nah harapan kami ini bisa ke depan bisa terus dikawal agar bagaimana kereta api yang bisa menjadi transportasi rakyat ini bisa diakses oleh semua masyarakat. Maturun Pak, itu sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, saya ratakan dulu tiap-tiap fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen 1, 2, Staf Sus 3, Pak Sesmen baru, orang lama, Ibu Deputi dan Pak Deputi. Yang pertama, hari ini pembahasan kita kelanjutan dari konsinyering yang sudah kami lakukan dengan para Deputi dan Sesmen. Pagu indikatif Kementerian 2024 sebesar 255,7 miliar dan kemudian usulan anggaran tambahan 56 miliar tentu Komisi 6 mendukung, dan kami malah merasa bahwa ini terlalu kecil untuk kementerian karena tentu apa yang dilakukan kementerian ini adalah pengawasan. Kita tahu Menteri BUMN bersih-bersih sehingga kemudian terblow up
berbagai kasus Pelindo, kemudian Jiwasraya, Waskita dan sebagainya yang tadi juga sudah disebutkan teman-teman. Ini menjadi satu indikasi bahwa bersih-bersih BUMN ini sangat diperlukan. Karena apa? Ujungnya adalah tentu akan berdampak kepada pelayanan publik dan kerugian negara. Oleh karena itu kami mendukung penuh bahwa bukan hanya usulan tambahan sebetulnya, karena dari hasil pembahasan yang lalu itu ada dua hal yang saya catat. Yang pertama itu adalah fungsi pengawasan. Artinya apa yang dilakukan sekarang ini mengenai tata kelola, good governance, sehingga kasus-kasus korupsi yang lama itu kemudian muncul. Nah ini tentu perlu penambahan. Dari 3 kedeputian tercatat dari Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko saat itu ada tentunya dana lisensi dan sebagainya yang diperlukan sangat besar. Kemudian yang kedua adalah nomenklatur. Pada saat pembahasan dengan Pak Sesmen dan lain-lain, nomenklatur ini mohon diperhatikan betul, jangan sampai kemudian terbaca, karena pada saat dipaparkan, kami anggota itu kan kalau keuangan biasanya orang itu langsung yang menjadi fokus adalah yang nominalnya besar. Bukan, tapi karena waktu itu ada namanya apa? Tim kawal BUMN. Dijelaskan artinya bisa kami terima, tapi tentu nomenklatur ini harus disesuaikan. Yang kedua mengenai akuntabilitas, ini sangat penting, salah satu prinsip good governance, sehingga perlu adanya penambahan anggaran dalam hal itu. Lalu mengenai PMN cadangan investasi, di sini hadir para dirut, ada Pak Frans, Pak Doni. Intinya PMN ini bukan hal yang tabu, artinya ada penambahan dana dari APBN karena ini memang badan usaha milik negara. Tapi tentu yang kami ingin tahu detail adalah ROI, Pak. Return on investment dari situ, atau kalaupun ini sifatnya kerjasama, benefit apa yang menguntungkan. Kalaupun ada in-bank harus tentunya dibuka gitu. Jadi transparansi, akuntabilitas itu ada. Nah yang terakhir Pak Menteri, mengenai listrik tanpa biaya yang dilakukan oleh teman-teman PLN, programnya apa namanya, Light Up the Dream kalau nggak salah. Nah itu adalah kontribusi dari karyawan PLN bagi keluarga prasejahtera. Saya rasa ini adalah program yang bagus, walaupun di satu sisi mungkin itu bagian dari CSR teman-teman di lingkungan PLN, tapi PLN ini kan bisa mengalokasikan anggaran, jadi tidak terbatas hanya kontribusi dari karyawan. Dan apakah kemudian ini menjadi program kemudian diunggulkan oleh PLN? Menurut saya ini harusnya masuk di dalam bagian program dari PLN. Yang kedua, Jargas. Dapil saya Kota Bekasi, Kota Depok, mereka berharap besar karena di kota masuknya jaringan gas bagi rumah tangga, tentu di sisi lain juga akan berdampak positif untuk pengurangan import energi dan pemanfaatan energi nasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Golkar dulu, Pak Gede Sumarjaya. Terima kasih pimpinan beserta teman-teman Komisi 6 yang saya hormati, begitu juga Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya yang saya hormati pula. Ya, pertama saya ingin sebenarnya merefresh kembali tentang fungsi daripada BUMN kita. Di dalam negara demokrasi, tentunya BUMN kita adalah fokusnya kepada agent of development-nya. Ya. Namun ada undang-undang PT juga yang menyebabkan undang-undang menjadi aksi korporasi juga. Ini sudah agak membingungkan juga sebenarnya. Karena di samping itu juga teman-teman mungkin banyak mencari. Saya hanya menggarisbawahi di bidang anggaran aja, karena kita hari ini kita memang rapat indikatif. Jadi saya mencoba untuk fokus kepada apa yang menjadi undangan pada hari ini. Kemudian saya coba melihat ketika ini menjadi agent of development, tentunya
kita lebih banyak berbicara bukan kepada sebenarnya berapa setoran dividen dan yang harus masuk ke negara, tapi bagaimana benefit yang kita akan peroleh dari situ. Itu negara yang sedang kita menganut negara demokrasi, yang kemudian agent development. Tentunya kalau kita berbicara terus dividen untuk sebesar-besarnya, nanti kita menjadi negara sosialis, yang kemudian dividennya sangat dibesarkan, kemudian kita keluarkan melalui subsidi kepada rakyat. Nah, saya berharap mari kita fokus kepada ke agent development tersebut. Pertama tentu karena kita mengembangkan yang namanya pertumbuhan sebagai agen pembangunan, tentu swasta juga harus hidup dengan baik, dengan nyaman. Nah, menurut teman saya yang sempat berguru ke Pak Mansam, katanya itu kalau BUMN kita menganut ke demokrasi, maka kita harus berpikirnya hanya pada yang pertama yang tidak bisa diambil oleh swasta. Yang kedua katanya itu, ini saya merefresh lagi, saya sudah beberapa kali sama Pak Menteri ini bicara, mungkin untuk mengingatkan kembali Pak Menteri, bahwa yang kedua tentunya adalah security reason-nya itu. Nah, di PNID cocok untuk mendapatkan anggaran, kemudian juga apa yang disampaikan tadi bahwa Angkasa Pura sudah mulai over capacity, akan over capacity dalam tahun yang sangat dekat ini, dan saya cukup dalami ini karena kebetulan ini di Bali juga segera akan over capacity, apalagi membangun airport baru. Ada yang tidak setuju, yang mana tidak setujunya karena urusan adat. Nggak tahulah alasan yang lainnya, tapi secara teknis perekonomian sebenarnya ini harus segera ada penambahan kapasitas. Kalau memang tidak setuju ada airport baru, kapasitas yang sekarang ini memang harus dilakukan penambahan kapasitas. Kalau enggak nanti kasihan masyarakat Bali yang harus menanggung risikonya, di mana akan ada perang tarif hotel, di mana pertumbuhan tentunya akan melambat dengan kondisi demikian. Nah ini yang memang perannya tidak bisa swasta, jadi harus diambil alih oleh pemerintah, yaitu BUMN, ya, karena ini sudah memasuki ranah yang namanya sekarang kebijakan tersebut harus didiskusi oleh BUMN itu sendiri. Tiga, juga saya melihat misi pemerintah untuk mengembangkan perekonomian kita, tentu ini juga menjadi bagian dari PMN yang Bapak harapkan ini, seperti halnya mengembangkan daerah tertinggal. Daerah tertinggal yang dikembangkan ya salah satunya adalah Mandalika dan tentu juga di daerah NTT, yang sering orang bilang nanti Tuhan tolong atau nanti Tuhan bantu katanya. Nah, ini mengharapkan bantuan karena kelihatannya pemerintah tidak hadir itu di situ, di NTB dan NTT ini. Makanya mereka selalu menyebutkan nanti Tuhan bantu atau nanti Tuhan tolong. Nah, dengan kehadirannya Mandalika dan kehadirannya di Bajo, ini harapan mereka bahwa pemerintah akan hadir. Ya, saya sangat setuju dengan adanya PMN yang diberikan, karena dulu ini di Bali sendiri itu dulu belum ada apa-apanya Pak. Kita membangun ITDC itu dari tahun 73. Tahun 73 Pak Menteri mulai membangun. Kalau sekarang mungkin orang melihat gemerlapnya Bali itu seolah-olah di Nusa Dua itu begitu langsung ada gitu. Tahun 73 dibangun, belum ada investor yang mau masuk. Waktu itu INA disuruh masuklah Putri Bali yang sekarang jadi Meru Saka itu. Kemudian belum juga ada investor masuklah Aerowisata, anak perusahaan dari Garuda. Baru kemudian ada Club Med. Baru agak lama kemudian juga belum ada juga yang masuk. Akhirnya yang namanya Universitas Udayana di-split sedikit untuk mendekatkan antara Kute dengan Nusa Dua itu dulu jauh, walaupun sudah ada bypass. Sehingga akhirnya baru berkembang kemudian, dan kita nikmati sekarang bahwa Bali pertumbuhan nasionalnya sebelum COVID ini, waktu COVID udahlah paling rendah mungkin, tapi sebelum COVID pertumbuhan
Bali di atas rata-rata nasional akibat daripada salah satunya adanya ITDC, dulu BTDC namanya. Nah, saya berharap ini juga di NTB dan NTT mungkin nanti pertumbuhannya akan didongkrak oleh pertumbuhan daripada akibat adanya ITDC di sana. Dan sebenarnya kalau saya lihat ini harus komprehensif penyelesaiannya, mungkin tidak cukup hanya 1 triliun. Karena kalau bisa melihat membandingkan dengan di negara hadir di daerah Sumatera dengan utama karyanya yang terus-menerus mendapatkan puluhan triliun gitu untuk kepentingan juga pertumbuhan. Saya setuju aja agent of development memang harus hadir sebagai BUMN, harus hadir dengan penugasan karena memang tujuannya tidak profit aja tapi benefit itu sendiri. Ya, Sumatera bertriliun-triliun, saya berharap di sini daerah sini ini harus komprehensif juga diselesaikan untuk segera bisa bangkit. Nah, karena kalau tidak komprehensif, tidak terintegrasi, maka investor juga malas datang ke daerah NTB dan NTT ini. Kalau memang mau percepatannya, pertumbuhannya meningkat, minimum rata-rata seperti rata-rata nasional terpenuhi, ya ini harus segera juga dibangun di daerah yang minim terhadap sumber daya alam, ya karena daerahnya memang kurang menguntungkan NTB dan NTT ini, maka itu pemerintah harus hadir. Itulah sebenarnya hakikat dari pemerintah kita. Nah, misi pemerintah ini yang semestinya dijalankan oleh BUMN karena pemerintah hadir melalui karena negara kita negara yang sedang berkembang sehingga diharapkan BUMN ini yang mampu menutup daripada kekurangan swasta. Kemarin teman-teman dari Australia kemarin Pak mempertanyakan ada nggak BUMN, ternyata di Australia nggak ada BUMN karena swastanya sendiri udah mampu untuk ditugaskan untuk melakukan sebagai trigger untuk menjadi agent of development ini. Nah kalau kita kan jelas kalau kita belum, nah saya berharap sebenarnya ini sistem keuangan kita juga agak lucu juga. Sekarang kita harus store dividen, kemudian kita harus store minta PMN. Gitu. Sebenarnya kalau bisa itu Kementerian BUMN sendiri itu mengelolanya dengan baik, gitu. Udahlah itu kembangkan ke daerah-daerah tertinggal gitu. Kalau ada uangnya kelebihan dari BUMN itu bikinlah kalau mungkin di airport, dibikin airport perintis, gitu. Begitu untung Bali untung pokoknya bikin aja airport perintisnya dan sebagainya. Sehingga akhirnya benar-benar menjadi agent of development. Keuntungan pemerintah di mana? Ya dapatnya dari pajak otomatis. Masyarakatnya sejahtera, pajak kita dapatkan. Kan itu sebenarnya kalau boleh saya bilang hakikatnya. Sehingga saya berharap tetap kita kepada PMN ini bahkan kalau bisa ya PMN-nya lebih besar lagi karena memang untuk tujuannya adalah untuk pengembangan perekonomian. Begitu pengembangan perekonomian, kesejahteraan kita, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tentu pajaknya juga akan meningkat, kan itu perputarannya. Itu diskusi saya sebenarnya dan mungkin Pak Menteri bisa mensinkronisasi lagi tentang antara dividen dengan PMN ini, mungkin dicari celah secara undang-undangnya atau hukumnya bagaimana ini bisa menjadi keuntungan-keuntungan ini lebih banyak menjadi reinvest daripada BUMN itu sendiri untuk bisa menjadi agent of development itu sendiri. Dan ya tentu tanpa mengganggu juga pertumbuhan daripada swasta kita. Itu harapan saya. Dan saya karena ini rapat anggaran tentang kalau anggaran kementerian sih saya nggak komentari lagi karena memang udah kecil gitu. Tapi tentang PMN ini yang saya komentari sebenarnya kalau saya bilang dalam kondisi negara yang sedang berkembang ini masih sangat memerlukan lebih banyak lagi PMN sehingga daerah tertinggal kemudian kekuatan security kita ya untuk pertahanan keamanan ini juga
fasilitas infrastruktur yang besar-besar yang tidak visible dan tidak bisa diambil oleh swasta, ini bisa dilakukan oleh BUMN. Karena itu perlu anggaran yang lebih besar. Jadi saya tidak banyak komentar juga tentang anggaran-anggaran ini selama itu GCG, good corporate governance-nya terus dijaga. Itu saja pimpinan, terima kasih. Kawan-kawan, saya perlu sampaikan masih ada 9 lagi kawan-kawan yang ingin memberikan pendalaman, maka mohon untuk waktu ya, dipersingkat. Selanjutnya kepada Pak Muslim. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran serta jajaran direksi BUMN yang saya hormati. Pertama tentu apresiasilah buat Pak Menteri ya. Artinya bukan hanya berhasil mengolah BUMN, tapi berhasil juga membanggakan Indonesia dalam ranah SEA Games kemarin dengan membawa medali emas dalam kurun 30 tahun. Saya pikir ini hal yang luar biasa Pak Menteri. Yang kedua, saya ingin pertama berkaitan dengan anggaran BUMN Pak Menteri. Saya lihat nih dari 2023 termasuk usulan. Jadi kalau kita lihat nih berkurang kan gitu Pak Menteri kan. Artinya di satu sisi ada tambahan anggaran. Tentu kalau kita mengacu daripada aset-aset BUMN maupun keuntungan dalam sejarah ini kan luar biasa Pak Menteri. Dari semua anggaran hanya 0,002%. Artinya dari 9.867 triliun, OPEC Holding hanya 181 miliar, sebaliknya dengan demikian. Tentu kita berharap dengan anggaran BUMN seperti ini, tentu Pak Menteri, saya berharap apalagi keuntungan BUMN sejarah luar biasa ini juga kinerja di jajaran BUMN setelah puluhan juga harus terus diperbaiki Pak Menteri. Yang kedua adalah berkaitan dengan usulan PMN tahun 2023, ya kan? Tentu kami berharap dari seluruh penerima PMN ini harus betul-betul ini dikaji secara menyeluruh Pak Menteri. Kenapa saya katakan apakah tepat sasaran atau tidak? Apakah ada multi efek secara menyeluruh atau tidak? Karena saya yakin tidak semua BUMN juga bisa maksimum. Jadi sehingga penyaluran PNN ini yang diberikan oleh pemerintah ini efek terhadap nilai tambah produk ya, dan juga nilai jual dari BUMN betul-betul maksimal. Jadi sehingga apalagi pengajuan PMN kita ini terus bertambah ya. Yang kedua tentu ketika bicara PMN ini kan semua bicara uang negara Pak Menteri. Apalagi kita lihat hampir sebagian besar salah satu PLN. Kita lihat PLN ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Heru ini setiap tahun ini kan sangat besar. Apalagi sekitar tahun ini juga sekitar 10 triliun. Kalau kita mengacu kinerja PLN ini memang di beberapa daerah termasuk salah satu di kampung saya Pak Menteri. Itu hampir 98% memang semua sudah mendapatkan aliran listrik kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain tentu kita berharap dengan peran PLN ini juga bisa memberikan kontribusi. Ini juga terhadap dampak kepentingan masyarakat, termasuk juga misalnya CSR. Bagaimana CSR dikelola oleh PLN ini juga kita harapkan ada dampak langsung kepada masyarakat. Khususnya baik pun dampak dalam konteks sosial maupun dampak dalam sisi ekonomi Pak Menteri. Yang kedua tentu saya berharap di bawah Pak Erick Thohir ini, apalagi tahun-tahun politik ini, kita berharap tentu konsistensi Pak Menteri ini ada fokus juga bagaimana pengembangan BUMN ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Termasuk tadi saya mensikapi sedikit berkaitan Garuda Pak Menteri. Kita lihat Garuda ini dalam sejarah ini keuntungan luar biasa. Ini luar biasa. Tentu kita lihat di sisi lain juga ada pemotongan jumlah karyawan begitu signifikan. Setiap hari kita menerima laporan-laporan daripada khusus daripada karyawan Garuda ini, saya pikir juga harus ada solusi. Bukan hanya mereka ibaratnya diberikan pesangon, tapi ada solusi jangka panjang. Kenapa ini sangat banyak mengeluh? Mudah-mudahan juga ada solusi daripada
Pak Menteri terhadap nasib daripada karyawan-karyawan Garuda itu sendiri. Terakhir Pak Menteri, berkaitan ini karena Sadapil Aceh adalah berkaitan dengan BSI. Saya terima kasih Pak Menteri begitu cepat mengambil langkah-langkah berkaitan juga terhadap penanganan error BSI selama 2 hari di Aceh. Itu menggoncangkan ekonomi masyarakat Aceh, bahkan hari ini sudah ada sebagian besar minta direvisi kanun LKS terhadap keberadaan bank syariah itu. Saya melihat bahwa seharusnya memang pihak pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga keuangan syariah. Kenapa saya katakan? Saya berharap ini Aceh bisa menjadi satu-satunya di Indonesia sistem ekonomi yang bagus. Sistem ekonomi yang sebagai contoh pelaksanaan ekonomi syariah. Jadi saya berharap nanti Pak Menteri juga mendukung penuh. Kenapa? Jangan karena hanya persoalan ada error selama 2 hari sehingga ada alasan pihak-pihak tertentu untuk mengembalikan bank konvensional. Saya yakin ketika ini kita sepakati bersama, kita kuatin. Apalagi saya yakin di sini Pak Menteri ini adalah juga sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi ada di situ. Mungkin saya ngomong tadi, ini saya berharap ini jadi penguatan, jangan sampai kalau ini kita terus berikan, akhirnya tidak ada satu konsistensi. Dan itu dampak kepada sektor ekonomi maupun sektor investasi ke depan tidak akan bagus. Pak Pahala saya yakin betul bagaimana kita harapkan Aceh jadikan contoh buat secara nasional bagaimana pengembangan ekonomi syariah. Terakhir Pak Menteri berkaitan dengan ini Pak Menteri sudah hadir di Aceh bersama Pak Presiden waktu itu, yaitu peresmian pabrik NPK ya pada tanggal 10 Februari 23. Kita tahu betul kondisi pabrik NPK ini yang khususnya chemical PIM berhenti operasi nih Pak Menteri. Hal tersebut kenapa saya katakan ini produk NPK PIM hasil commission, yaitu NPK dengan formula 15-15-15 sebanyak lebih kurang 25.000 ton ya, sampai saat ini belum berhasil terjual oleh PT Pupuk Indonesia maupun PT PIM ya. Tentu kita harapkan juga persoalan ini juga dampak kepada keuangan perusahaan akibat biaya yang ditimbulkan. Kita berharap ini tentu Pak Menteri bagaimana mengarahkan PT Pupuk Iskandar Muda dapat segera dialokasikan pada segmen subsidi ya, sesuai dengan rayonisasi penyaluran pupuk subsidi. Kita tahu betul di sana membawahi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau. Ini kita harapkan ini ada solusi dari pihak Pak Menteri bagaimana keberadaan pupuk ini juga terus jalan, apalagi Pak Presiden minta dihidupkan yang kedua. Tentu jangan sampai juga setelah kita jalankan akhirnya jadi beban perusahaan juga. Kita harapkan juga bisa dicari solusi bagaimana dijadikan khusus berkaitan dengan pupuk subsidi itu sendiri. Terakhir ada pesan dari masyarakat khusus berkaitan dengan BUM Karya Pak Menteri. Ini berkaitan jalan tol Sumatera ini. Khususnya nanti tolong disampaikan juga ke Hutama Karya. Ini banyak sekali jalan-jalan tol ini yang sudah dibangun, ini banyak lubang-lubang yang sudah harus diperbaiki. Ini juga masukan masyarakat ini jangan karena dampak kepada juga kecelakaan kepada masyarakat juga. Ini menjadi catatan Pak Menteri, silakan disampaikan dan secara menyeluruh mungkin bisa dicek kembali terhadap tol-tol yang telah dibangun oleh pemerintah khususnya BUMN Karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Aris Turino. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri BUMN, beserta seluruh jajarannya. Pertama-tama, terima kasih Pak Erick Thohir, bahwa kinerjanya terus membaik, pendapatan meningkat, EBITDA meningkat, net profit meningkat. Satu kementerian yang anggarannya cuma 255 miliar, mengelola 9.867 triliun. Dan angkanya setiap tahun semakin membaik. Saya juga mengapresiasi Kementerian BUMN yang berkomitmen bahwa dividennya untuk 2023 di 80,2 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini satu komitmen yang bagus di dunia bisnis, memang selalu
mendeliver dividen dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Spiritnya sudah benar, hanya ada satu pertanyaan, mengapa di 2024 Pak Erik memasang angka yang sama, 80,2 triliun. Seharusnya kalau memang yakin bahwa kinerjanya akan terus membaik, didukung oleh tim yang sedemikian kuat, apalagi didukung oleh direksi-direksi BUMN yang saya lihat untuk direksi BUMN utama sekarang sudah diisi oleh orang-orang yang bagus, seharusnya berani memasang satu angka yang lebih tinggi. Sehingga keberanian untuk memasang satu angka yang lebih tinggi akan memicu spirit, semangat bersama-sama untuk mencapai target yang lebih besar. Agak aneh kalau kinerjanya diyakini lebih bagus, tapi dividen dipasang sama 2023 dengan 2024 sebanyak 80,2 triliun. Kemudian mengenai PNM. PNM untuk 2024 dan 2023, tadi 2023 yang diambil dari dana cadangan, rasanya sudah tidak ada isu. Hanya ada beberapa hal yang menurut saya perlu disoroti. Karena ada RNI, ini RNI perlu disoroti karena Bapak dapat 2023 dan 2024. Ya, 2 kali nanti akan dapat. Mengenai arahnya mau dibawa kemana? Berdikari misalkan. Apakah berdikari yang Bapak pimpin, arahnya hanya akan dijadikan trader sapi? Setiap tahun hanya memenuhi kebutuhan impor sapi dari Australia. Apakah tidak ada pemikiran bisnis modelnya diganti? Sehingga Indonesia bisa menjadi swasembada sapi. Kan ini meminta PNM. Kalau bisnis model ini dirubah, bisa menjadi swasembada sapi, ketergantungan Indonesia terhadap sapi dari Australia bisa berkurang. Dan kita tahu kalau kita cerita soal breeding, pengembang biakan sapi Australia bukan tempat yang tepat. Karena kalau Bapak mencari dari Australia, pasti oleh pihak Australia akan dikasih bibit-bibit yang tidak memungkinkan Bapak untuk swasembada sapi. Karena akan mengurangi bisnis mereka. Kenapa tidak dipikirkan, katakan untuk mencari dari sumber-sumber yang lain. Salah satunya, sumber terbaik adalah dari Meksiko. Ya, sapi Meksiko bisa melahirkan 10-12 kali. Sehingga in the end, Indonesia bukan hanya menjadi importir 400.000 ekor sapi setiap tahun, tetapi kita sudah bisa swasembada sapi ke depannya. Ini kan rule BUMN. Rasanya bisnis model ini perlu dipikirkan, Pak. Sehingga kita mengajukan, ketika mengajukan PNM, kalau hal ini dipikirkan, ya akan lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Ya. Kenapa saya katakan contoh salah satunya adalah Meksiko? Meksiko terlalu jauh dari Indonesia. Tidak ada kepentingan Meksiko yang akan terganggu kalau kita impor betina dari mereka. Ini rasanya perlu dipertimbangkan, Pak. Kemudian untuk Indonesia Re. Indonesia Re dengan adanya penambahan modal, tolong untuk kapabilitasnya juga harus ditingkatkan, mengelola portofolio yang lebih besar, membutuhkan kapabilitas yang berbeda, dan juga kemampuan untuk mengelola aliansi strategis dengan pihak yang lain. In journey, di dalam beberapa RDP, kita juga sudah sampaikan, model bisnisnya perlu ditinjau, Pak. Kalau hanya mengandalkan Mandalika yang hanya 1 tahun, hanya beberapa event, akan menjadi satu investasi yang sia-sia. Untuk IFG, kata kuncinya cuman prudent dan
prudent, Pak. Kalau untuk 2024, penambahan penguatan untuk Jamkrindo dan Askrindo memang mutlak dilakukan. Karena kalau tidak, ini akan berdampak sistemik terhadap perbankan secara keseluruhan. Ketika pemerintah mendorong besar-besaran KUR. Tetapi untuk masalah asuransi yang lain, jangan sampai ini terjadi lagi di tubuh Bapak. Mengenai PLN, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya, seberapa lama 10 triliun per tahun atau 5 triliun per tahun atas nama elektrifikasi nasional harus diberikan setiap tahun. Kalau 10 triliun katakan untuk subsidi masyarakat paling bawah, ini lebih bisa diterima. Tapi kalau elektrifikasi terus atas namanya elektrifikasi 100%, rasanya sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Kapan sampainya? Sudah 99,9 sekian persen. Hutama Karya 10 triliun, ini juga kapan berakhirnya yang 2.700 km Sumatera. Kemudian untuk rekayasa industri 2 triliun, ini juga harus dibarengi keberanian dari BUMN lain yang memang punya proyek untuk dikerjakan penunjukan langsung kepada rekayasa industri. Kalau tidak ada penunjukan langsung kepada rekayasa industri, Rekin suruh tender bebas, sulit untuk mendapatkan proyek-proyek dari BUMN yang lain, dari Pertamina, dari bapaknya sendiri, Pupuk Indonesia, ya akan kesulitan Rekin untuk cepat untuk melakukan recovery. Padahal kalau ada keberanian penunjukan langsung untuk proyek-proyeknya mereka, apalagi isu tentang hilirisasi dan seterusnya, kita perlu perusahaan seperti Rekin. Ini akan jauh lebih cepat. Dan Pak Erik, mungkin yang perlu menjadi PR paling besar bagi Pak Erik adalah BUMN yang memiliki utang yang tinggi, Pak Erik. Rasio debt to equity ratio yang masih sangat tinggi. Ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Apakah harus ditangani nantinya dengan penyertaan modal negara? Atau seperti apa? Apakah BUMN dengan DER yang tinggi juga akan terus diberi penugasan? Atau hold sementara, disehatkan dulu struktur permodalannya, baru dikasih penugasan baru lagi? Atau mungkin mulai dipikirkan misalkan alternatif penyehatan yang lain, pinjaman antar BUMN, penerbitan bond, convertible bond atau yang lain. Karena jangan sampai borok yang di DER tinggi ini nantinya akan menjadi satu masalah. Dan yang terakhir, Pak Erik, SPBU nelayan yang Pak Erik pernah janjikan untuk dapil saya, kali ini saya tagih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kimli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta anggota, yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen beserta jajaran Kementerian BUMN. Jadi saya menyoroti tentang pembelian PMN ini, Pak. Saya sangat setuju dengan pemberian PMN yang terukur pemberiannya ini. Dan saya ini banyak BUMN ini, Pak, yang dulunya itu bagus, setelah ditinggal manajemen yang lama, jadinya ambruk. Dan ini kan saya lihat kan bukan karena kesalahan dari pekerjaan gitu loh. Banyaknya itu kan pekerjaan seolah-olah didapat, tetapi kerjaan itu tidak ada gitu loh. Dan dia melaporkan ke Kementerian Pendapatan ini ada, setelah
tahun ini masih bisa dilaporkan. Setelah dia ganti, baru ketahuan bahwa pekerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan itu memang tidak ada. Dan perusahaan itu udah menanggung dan ini yang harus dicermati oleh Kementerian BUMN. Ini coba tahun kemarin ada untung, ditinggal untung. Ini banyak sekali. Jadi saya berharap dengan pemberian PMN ini bisa menyehatkan perusahaan itu gitu loh. Jangan setelah dikasih PMN untuk sambal sulam untuk membayar hutang gitu loh. Jadi saya ini lihat banyak perusahaan setelah dikasih PMN terus kok nggak bisa berkembang. Harusnya kan setelah dikasih itu ada perkembangan yang bagus gitu loh. Dan ini saya lihat ini, saya nggak usah nyebutin di sinilah, tapi ini ada kesalahan manajemen. Harapan saya itu kayak begini-begini nih jadi koreksi lah di Kementerian BUMN itu mana yang pantas diberi PMN dan mana yang tidak pantas gitu. Dan harapan saya ini Pak Erik, untuk karya-karya ini tolong diselamatkanlah. Saya lihat direksi-direksi karya itu waktu mau dilantik wajahnya cerah. Setelah kita ini ketemu Pak, raker, kunker, loh wajah sampean kok jadi kusut gini Pak, kenapa? Loh ini mikirin kan, loh saya ini Pak Gilmi ya, enak kita ini dikasih penugasan, duit nggak ada, hutang dari bank. Banknya tiap bulan bisa mendapatkan 12%. Satu bulan misalnya dia itu utang 10 triliun. Udah pasti dia dapat 100 miliar sendiri Pak, perbankan. Tapi dia kan hutangnya makin lama kan makin menumpuk. Dan ini saya berharap segeralah karya-karya ini untuk diberi tambahan permodalan. Karena enggak, nanti vendor ini udah enggak percaya sama dia. Udah banyak demo, lapor ke Komisi 6. Nah ini kan jangan sampai gitu loh. Terus lagi ini tentang asuransi ini Pak. Asuransi ini harusnya diberi protek yang sangat tinggi lah kepada asuransi ini. Seperti pinjaman bank, Pak. Bank itu tiap bulan, tiap tahun bisa mendapatkan bunga 12% sampai 14%. Tapi ini kan asuransi ini kan juga menjamin kerugian bank kalau ini nanti ada kreditnya macet. Padahal premi yang diberikan kepada asuransi kan cuma sedikit. Ya ini tolong nanti dikonsultasikan. Saya ini udah tanya bolak-balik di FGD, aturan OJK-nya itu gimana gitu loh Pak. Saya supaya apa ya? Tambah ngerti gitu loh, oh OJK-nya gini. Jadi kita nanti kan nyambungkan ke Komisi 11 bahwa ini ada yang tidak adil. Saya ini minta balik-balik kan nggak ada jawabannya gitu loh. Jadi harapan saya ini supaya ke depan ini asuransi itu juga bisa menghasilkan keuntungan, jangan dengan omset yang begitu triliun-triliun, untungnya cuma 5 miliar. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang minus. Jadi harapan saya ini Pak, di 2024 BUMN ini mana yang masih bisa diselamatkan ini, yang bisa diberikan prioritas
untuk PMN ini. Jadi sinergi antara kita swasembada pangan ini kan juga BUMN-nya ini ada sinergi antara RNI dengan pabrik pupuk. Ini juga nanti ke depannya juga harus bersinergi bareng gitu. Terus tentang swasembada daging ayam dan daging sapi ini Pak, ini harapan saya karena kita ini udah bersaing perusahaan-perusahaan makanan ternak yang sudah besar di dalam negeri dan dia juga udah mempunyai pangsa pasar yang begitu besar. Harapan saya ini bagaimana pembinaan kepada peternak-peternak ayam yang baru ini bisa berkembang dan bisa RNI nanti bisa memasarkan. Itu aja tambahan dari saya Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan waktu lagi, Pak Subardi. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, Pak Menteri BUMN, Pak Wamen dan jajarannya yang saya hormati. Hari ini ada pembahasan 3 utama ya sebenarnya, tapi saya coba hanya 1 poin aja dan bukan yang berat-berat. Saya ingin sampaikan yang ringan-ringan saja, ya. Karena waktunya udah siang, jangan sampai sore. Kita ketahui bersama pada waktu beberapa yang lalu kami telah diberikan informasi melalui konsenering dari Eselon 1 Kementerian BUMN bahwa pagu indikatif Kementerian BUMN itu ditetapkan itu gede sekali, besar sekali kalau itu ditambah 3 0 itu 255 triliun. Tapi karena 03-nya hilang, jadi hanya kecil, yaitu 255 miliar triliun, 250 miliar. Padahal yang dikelola oleh BUMN itu sekian ribu triliun, sekian ratus triliun ya. Luar biasa ini. Luar biasa menterinya bisa jibaku itulah dengan kecilnya anggaran ini. Nah, kemudian saya ingin melakukan pendalaman dari soal ini, soal kegiatan yang didistribusikan ke Wamen 1 dan Wamen 2. Saya mencermati di sini ada kegiatan-kegiatan ataupun breakdown daripada anggaran itu. Saya bagi 3 kelompok utama. Ada monitoring, ada dukungan pengembangan dalam perusahaan ya, atau BUMN yang ada, corporate, kemudian dan pengawasan. Ada 3 pokok ini. Nah, sejauh ini kalau saya melihat apalagi yang Indo aja kecil, apalagi yang dibagi per sub kegiatan ini, monitoring. Satu kegiatan monitoring dengan reses anggota DPR itu kalah. Reses anggota BRI per sesi itu kalah di bawahnya. Luar biasa ini. Nah, padahal yang dituntut oleh kehendak daripada kementerian. Ini masih luar biasa. Sambil contoh, monitoring percepatan program swasembada gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit. Ya, ini kan yang diharapkan oleh rakyat. Ada swasembada gula nasional. Kemudian ada namanya hilirisasi industri sawit. Ini semua kan menggunakan asetnya adalah tanah negara, tanah rakyat. Ya. Tapi monitoringnya tadi saya katakan ya, mungkin hanya sekitar 484 juta. Bukan kalau 400 miliar luar biasa ya. Tapi 448 juta. Nah, dan banyak hal ini ada monitoring dengan monitoring penambahan profit secara konsolidasi dari peningkatan produk hilirisasi dan sinergi setelah regrouping anak usaha perhutani. Sama perhutani juga tanah-tanah negara yang digunakan, aset. Sehingga hanya modal SDM. Ya.
Juga dari Wamen 2 itu juga ada beberapa yang perlu perhatian masyarakat yang sekarang ada, yaitu tentang dukungan pengembangan dan pengawasan proyek kereta api cepat KCBB yang menjadi sorotan masyarakat ini. Juga restrukturisasi BUMN Karya, Wasita Karya yang baru aja gempar. Ya, Wasita Karya baru saja menerima PMN selang berapa bulan, ya, dirutnya ditangkap. Nah ini sejauh mana? Nah, saya bukan masalah itu, tapi saya mohon satu gambaran aksi plannya seperti apa dengan dana kecil itu, dengan harapan yang besar, dengan suklan yang besar seperti apa aksi plannya? Apa hanya sekedar dengan SPPD, ya, perjalanan dinas kunjungan dan sebagainya kepada kementerian, kepada BUMN tersebut? Apa ada konsepsi seperti apa? Nah, mengingat ya ini kecilnya anggaran yang itu. Nah, memang layaknya mestinya tadi anggaran BUMN itu bukan M, T harusnya. Kalau kita mau memberikan harapan kepada publik, harapan kepada negara bahwa ini akan berkembang. Tapi dengan adanya hanya M itu ya, bagaimana kita melakukan action plan itu? Nah, kemudian yang berikutnya soal PMN. Dari beberapa kali kita juga lakukan FGD, kita lakukan diskusi ya. PMN yang disajikan oleh Kementerian BUMN tentunya sudah mulai suatu proses yang panjang. Bukan hanya sekedar ini bagi-bagi menurut saya ya. Artinya dalam pemberian PMN kepada corporate BUMN ini tentunya dipilih memang yang punya masalah, yang ada persoalan. Ya. Contoh, sambil contoh yang kemarin kita barusan FGD di Injurne ya, karena salah kemarin di Mulia ini. Ini ada 1,50 triliun hanya untuk menyelesaikan persoalan yang itu persoalan sudah merupakan persoalan penugasan. Nah itu kalau tidak diselesaikan, tidak diberikan, masalahnya numpuk sampai selesai tidak akan selesai. Nah, kemudian juga mungkin masalah untuk pengembangan yang memang bisnisnya perlu dikembangkan diberi PMN. Untuk penugasan mungkin untuk jalan tol dan sebagainya. Artinya kami memberikan satu statement bahwa PMN memang sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Hanya saja saya punya saran atau pesan. Dalam pemberian BUMN itu, dalam pemberian PMN ini tentunya diikuti dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai penggunaan daripada PMN itu meleset ataupun bergeser sehingga tidak sesuai dengan harapan pada waktu permohonan PMN. Nah, tentunya pengawasan yang lebih komprehensif atau lebih fokus itu kan memerlukan anggaran juga, tidak hanya sebatas anggaran yang kecil. Memang ya, dari waktu kemarin kita diskusi di konseling itu ada penambahan kalau sekitar 50 miliar ya. Menurut saya juga belum memadai kalau untuk mengawal PMN yang sekian itu dalam fungsi pengawasan masih belum. Oleh karena itu mohon dari penjelasan Pak Menteri hal ini sehingga kita memiliki suatu keyakinan bahwa ke depan akan lebih baik. Tidak usah jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dipersingkat kawan-kawan. Bu Melani. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran dari Kementerian BUMN. Memang sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, saya hanya memperkuat saja dan juga memberikan apresiasi karena pekerjaan dari BUMN dan juga setelah menghasilkan dividen yang bagus 80 triliun. Dan kalau ada sosialisasi mengenai BUMN, biasanya di masyarakat suka menanyakan sebenarnya berapa sih jumlah BUMN seluruhnya.
dan berapa yang untung. Kadang-kadang itu yang suka ditanyakan kepada saya, yang untung berapa dan seluruhnya berapa. Memang saya tahu bahwa ada BUMN yang belum untung, tetapi bukan karena pengelola yang tidak baik, tapi mungkin karena penugasan sehingga tidak bisa mencapai apa yang ditargetkan. Tapi seperti yang teman-teman tadi sudah katakan, kita setuju untuk memberikan PMN demi bisa berjalan lebih bagus dari BUMN. Ini saya mau menanyakan, ini di dapil saya, Pak Menteri waktu itu berencana untuk mengkonsolidasikan aset yang berupa gedung milik BUMN yang terletak di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yaitu Menara Dana Reksa, kemudian gedung Kementerian BUMN, gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan. Ini dilakukan dengan tujuan salah satunya tentunya untuk meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Dan juga untuk memegar area Monas menjadi kawasan hijau seperti halnya taman kota yang luas layaknya seperti di New York atau London. Bahkan saya dengar Pak Menteri berencana menyiapkan Twin Tower atau menara kembar untuk mendukung city center baru di kawasan Monas ini. Ini ada sumber dari CNN Indonesia. Terkait dengan rencana tersebut, bagaimana prosesnya hingga saat ini dan bagaimana juga alokasi penggunaan anggaran Kementerian BUMN khususnya tahun 2023-2024 mendatang yang akan difokuskan untuk mengkonsolidasikan aset-aset di area Monas ini. Kapan strategi konsolidasi aset ini ditargetkan dapat sepenuhnya tuntas? Dan dengan adanya rencana untuk menekan nilai aset dan demi memberikan keuntungan bagi BUMN, apakah sudah ada proyeksi dari Kementerian BUMN terkait potensi peningkatan keuntungan ke depannya bagi aset-aset BUMN yang akan dikonsolidasikan tersebut? Saya juga mendengar bahwa sebagai tindak lanjut konsolidasi aset-aset ini yakni adanya langkah untuk mempersiapkan property fund. Bagaimana persisnya langkah ini dilakukan dan pihak mana saja akan dilibatkan di dalamnya dan sejauh mana property fund ini akan lebih secara signifikan mendorong langkah konsolidasi aset tersebut. Dan saya juga mengharapkan agar humas dari BUMN juga lebih ditingkatkan, karena banyak orang kalau mendengar BUMN, oh pasti rugi gitu. Padahal BUMN telah menunjukkan prestasinya dan memberikan dividen. Karena itu mungkin harus ditingkatkan humas untuk BUMN-nya sehingga masyarakat melihat bahwa BUMN ini menghasilkan yang bagus untuk negara. Karena itu kalau misalnya ada pemberitaan juga pemberian PMN, masyarakat juga sudah tahu bahwa oh ya tapi akan menjadikan lebih bagus lagi dan memberikan dividen untuk negara. Karena itu saya harap mungkin humasnya ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Deddy Sitorus. Setelah itu Pak Amin dan Pak Rafi. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota dan Pak Menteri beserta jajaran yang kami hormati. Pertama-tama seperti teman-teman yang lain kami mengapresiasi banyak capaian yang sudah dicapai oleh Kementerian BUMN di bidang anggaran maupun kontribusi terhadap pemerintah melalui dividen, pajak, PNPB dan PNBP dan sebagainya. Tetapi begitupun saya kira kita masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena penataan BUMN ini menurut saya ini tahun terakhir kesempatan kita untuk melakukan lompatan kuantum. Seharusnya 2024 kita sudah tidak lagi business as usual, tapi sudah kelihatan kerangka dasarnya yang yang solid gitu Pak Menteri. Nah oleh karena itu karena kita membahas anggaran, saya hanya ingin mendapat cerita aja lebih jauh karena saya tidak ikut konsinyering. Mimpinya apa ini di di Kedeputian SDM dan Sesmen ya, sekretaris kementerian sehingga usulan anggarannya melompat gitu. Anggaran cukup kecil, tetapi kalau dilihat portofolio kan permintaannya besar. Saya pengen tahu mimpinya biar di-sharing dengan kita. Apa ini kira-kira. Yang kedua soal merger karya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Terus terang Pak Menteri, ini kekhawatiran saya ketika Pak Jokowi baru menjabat. 2015 kami kumpulkan waktu itu para pendukung Pak Jokowi sebenarnya untuk memberikan masukan agar pemberian PMN itu tematik tiap tahun, nggak scattered kemana-mana. Dan yang terjadi persis seperti yang kita bayangkan,
karya akhirnya ya satu persatu mendapat masalah karena keterbatasan untuk terus-menerus meleverage beban yang terus-menerus bertambah. Nah, dalam konteks ini kita harus melihat bahwa yang terjadi pada Waskita Karya itu adalah akibat, ya, korupsi yang ada di sana kemarin itu adalah akibat apa? Salah aksi korporasi, ya, mereka memilih fokus di jalan tolnya nggak laku dijual, lama-lama proyeknya nambah terus, akhirnya jadi beban, lalu bersiasat mencari pendanaan, muncullah kasus kredit fiktif. Itu adalah akibat kalau menurut saya. Dan hal yang sama pasti terjadi pada karya-karya yang lain. Oleh karena itu, merger maupun akuisisi di sini, ya, penataan model bisnis di sini, saya kira tidak bisa ditawar-tawar. Harus dilakukan mulai sekarang. Dan ini harus serius, karena kan 5 tahun lalu ini sudah dicoba, tapi kan ada keberatan dari Kementerian PUPR. Sekarang kalau menurut saya harus tegas, karena kalau dibiarin pasti tenggelam rame-rame. Kalau tadi Pak Linggi, Pak Demer mengatakan bagaimana swasta, saya justru khawatir, Pak, dengan karya kita. Ya, karena mereka harus bersaing dalam APBN, itu nggak ada dagingnya, Pak. Ya, itu hanya memutar cashnya mereka. Tetapi hampir tidak ada untung karena swasta berani buang 20%, Pak, 18%. Ya, jadi kalaupun mereka dapat proyek APBN itu nggak ada apa-apanya. Jadi hanya memutar cash flow mereka dari proyek ke proyek dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu dipikirkan sehingga mungkin perlu satu kebijakan, ya, kalau tidak bisa terkait dengan pengadaan barang dan jasa, tentu penugasan atau setidaknya di ekosistem BUMN, Pak. Sehingga BUMN lain yang sehat yang membutuhkan jasa konstruksi itu memang bisa digandengkan untuk mendapatkan penugasan. Kalau nggak gitu, ya ini sama aja nyuruh mereka 5 tahun ke depan pada bangkrut semua. Ya, jadi ini harus tuntas, Pak. Karena kalau ditunggu-tunggu lagi bebannya tidak akan semakin berkurang, justru semakin berat. Ya. Dan sekali lagi ini akibat pilihan kita kemarin menugaskan mereka begitu banyak pekerjaan. Tidak semata-mata mereka yang buruk. Lalu yang keempat, saya percaya bahwa pariwisata ini akan menjadi salah satu tumpuan kita, Pak. Nah, oleh karena itu saya kemarin pada saat FGD menyampaikan kepada Pak Doni sebagai Dirut, kita ini harus punya narasi. Ya, kita punya destinasi super prioritas, tapi kita nggak punya narasi. The whole picture, Indonesian ecosystem, tourism ecosystem juga nggak ada gitu. Jadi sebenarnya pikirannya sudah benar, mainframe-nya udah benar bahwa ini kita punya wilayah super prioritas, lalu kita ada end journey. Tapi bagaimana menjahit itu menjadi sebuah ekosistem yang saling mendukung, itu belum kalau menurut saya. Saya kira yang 1 triliun hanya untuk Mandalika itu it's peanuts. Gitu loh. Perlu lebih daripada itu untuk kita membangun satu ekosistem. Karena apa yang nggak ada di Indonesia? Malaysia hanya bertumpu pada Langkawi dan Penang misalnya, tapi bisa survive. Singapura nggak ada apa-apanya. We have everything. Kenapa nggak dari sekarang dicoba memikirkan itu? Itu besar sekali, Pak. Sekarang negara-negara Eropa dengan ekonomi yang melambat begini, tumpuan mereka ya tourism, nggak ada yang lain. Nah, ini saya kira dari sekarang harus dikerjakan juga, Pak. Harus dipikirkan ulang, karena bisnis tourism itu long lasting, ya, dan dia punya resonansi terhadap semua stakeholder perekonomian yang ada di wilayah itu. Saya kira itu perlu. Dalam hal ini tentu soal aviasi kita, kebandaraan kita, hotel, properti dan segala macam harus menjadi bagian yang terintegrasi di sana kalau menurut saya. Lalu yang keempat soal PMN listrik. Saya kira, Pak, kita masih butuh, ya, terutama daerah-daerah perbatasan 3T seperti Kalimantan Utara. Kami tahun ini di sana akan mencapai sekitar 76% rasio desa berlistrik. Masih butuh 1,6 triliun, Pak, supaya bisa mencapai 100%. Dan ini mohon perhatiannya supaya daerah-daerah 3T itu menjadi prioritas utama dalam menghadirkan keadilan soal listrik ini. Ya, kami sangat berharap itu bisa dilakukan. Kalau bisa, Pak, karena yang terjadi beberapa tahun ini kami memacu rasio desa berlistrik dari 39,9%, hari ini 72%, itu ternyata banyak kendala karena memang masyarakat sangat miskin, Pak. Biaya untuk memasukkan listrik itu resminya dari PLN hanya sekitar 380.000.
Tetapi kemudian ada jasa instalasi, kontraktor, segala macam, ini bisa sampai 4 juta. Dan bagi rakyat miskin di pedalaman, it's a huge amount of money. Jadi kalau bisa untuk daerah 3T ini, kalau menurut saya langsung sajalah penugasan pasang sampai ke dalam, Pak. Karena ini aturan dari SDM soal melibatkan kontraktor ini justru menimbulkan pembengkakan biaya yang luar biasa. Ya, jadi bukan dari PLN-nya kalau menurut pengalaman kami di sana. Memang kemampuan masyarakat itu sangat rendah, sehingga udah kita taruh listrik pun sudah berjibaku daerah-daerah yang sangat ekstrim, tapi kemampuan mereka untuk mengadakan itu juga masih cukup lemah. Dan penduduk di sana tidak terlalu banyak. Saya kira at least kita harus patok 30%, 40% itu gratis pemasangan. Saya kira itu akan sangat-sangat membantu. Yang terakhir soal R&D, Pak. Sampai sekarang saya belum melihat ada satu langkah ke research and development, ya, dalam rangka alih teknologi, Pak. Pak Presiden berkali-kali bicara tentang hilirisasi, ya, bicara tentang kemampuan kita dalam alih teknologi. Tapi saya belum melihat ada langkah yang konkret dari BUMN, bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah dalam konteks pengembangan ilmu dan teknologi, sehingga benar-benar BUMN itu menjadi bridging antara private sector atau investor dengan perguruan tinggi dan penyerapan lapangan kerja. Saya kira, Pak, menjadi sangat penting juga dalam konteks ini kita bisa menyelamatkan yang namanya rekayasa industri maupun ya mendorong percepatan katakanlah tempat-tempat pelatihan atau sekolah-sekolah yang tertentu yang terkait dengan ekosistem bisnis BUMN ini. Katakanlah di Telkom ada STT Telkom, di Karya apakah ada konstruksi atau yang lain. Yang seperti ini saya kira akan sangat membantu karena ledakan populasi milenial kita ini, bonus demografi kita ini sangat besar. Dan kalau ada seperti itu tentu sangat membantu penyerapan lapangan kerja. Saya kira itu pimpinan, terima kasih semua, selamat sore. Silakan Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan semua jajaran yang saya hormati. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, tapi singkat-singkat saja. Pertama, sebagaimana teman-teman yang lain, saya juga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir dan Pak Dua Wamen. Ya, ini saya kira luar biasa dan tentu berharap terus ada peningkatan di masa yang akan datang, khusus di tahun terakhir kalau bicara periode ini tahun 2024. Terkait dengan itu, Pak, karena saya juga waktu itu mengapresiasi salah satu BUMN dengan setoran dengan laba tertentu dan setoran dividen 16T gitu ya, dari BUMN yang bersangkutan merasa itu setoran tertinggi ya. Sedangkan yang saya baca di tempat yang lain, di media yang lain, BRI yang tertinggi kan 50 sekian T, kemudian setorannya 45 sekian. Tapi beliau menunjuk pada rilis dari Kementerian BUMN di media ditunjukkan pada saya, kita tertinggi, Pak. Nah oleh karena itu ini saya mungkin perlu data, Pak, ya minimal 10 besar lah setoran dividen dari BUMN ya, 10 BUMN dengan setoran dividen terbesar. Perlu data itu, Pak ya. Kemudian yang kedua, seiring dengan meningkatnya kinerja BUMN tentu masyarakat atau stakeholder lah sebetulnya harus juga ikut merasakan langsung maupun tidak langsung dari keuntungan-keuntungan atau peningkatan kinerja BUMN itu. Dan salah satunya tentu kalau yang internal, stakeholder internal ya direksi, karyawan gitu ya, ya tentu pasti, Pak ya. Tapi seperti vendor ini ada yang ini tentu saja ini titipan, Pak, mohon maaf. Para vendor ini ya mohon maaf mungkin harus ada ketepatan pembayaran ya. Ya namanya untung, Pak, ya mereka pengen lebih tepat. Ya pembayaran mereka. Nah, sebagian memang ini apalagi, Pak, yang perlu menjadi perhatian kita, jangan sampai peningkatan kinerja BUMN ini tidak diikuti dengan peningkatan manfaat bagi para pelaku UMKM. Ini saya memang perlu mengingatkan lagi, khususnya di dapil saya ada beberapa UMKM yang memang sampai sekarang masih punya tagihan ke BUMN, dan BUMN ini memang kebetulan kinerjanya sangat tidak bagus. Itu yang kedua, Pak, harapan yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Erik ya, bekerjasama dengan APH untuk memberantas ataupun memitigasi terjadi kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMN. Nah, tentu kita tahu bahwa pemberantasan korupsi itu bukan sekedar kuratif atau preventif, tapi juga preemptif. Oleh karena itu, penerapan GCG memang harus benar-benar sekali lagi Pak ini ditekankan dan dikawal dengan sebaik-baiknya. Saya banyak ditanyain media khususnya yang terkait dengan kasus yang terjadi di PT Antam Pak. Itu kan terjadi sudah puluhan tahun ya. Ini di bawah Pak Pahala ya kali ya namanya PT Antam ini. Nah, dan kerugiannya begitu sangat besar. Nah, sebagian publik itu mempertanyakan salah satu, mohon maaf nih, yang disorot kinerja komisaris, bukan saja direksi. Dan jenengan semua ini kan selain direksi juga banyak yang menjadi komisaris nih. Nah, jadi komisaris harus benar-benar menjalankan fungsinya. Bicara soal GCG ya berarti bicara bagaimana melakukan apa itu secara tepat ya, secara profesional. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walaupun ini mungkin sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan karena saya baru ketemu sekarang, dari kasus yang terjadi di BSI Pak, mohon ini benar-benar diambil pelajaran yang sesungguh-sungguhnya dan dilakukan perbaikan yang sebaik-baiknya secara komprehensif. Saya kira kalau saya melihat wajah Mas Tiko ini orang yang sangat kompeten dalam urusan perbankan dengan jam terbang yang sedemikian panjang begitu. Pasti bisa memotret apa sesungguhnya masalahnya dan bagaimana solusinya. Karena kebetulan saya berada di lingkungan ya orang-orang yang memang pengennya itu kalau bisa ke BSI gitu loh. Dananya BSI ya dia punya sih pasti rata-rata kalau bicara pengusaha atau mungkin ormas NU Muhammadiyah gitu ya, punyalah semua rekening itu pasti. Tapi pengennya ini bab apa ya, kenyamanan gitu ya, bab kenyamanan. Pengennya menyimpan dananya terbesarnya itu di PT BSI, tapi dengan kondisi BSI seperti sekarang, mereka ya ngeluh, ya ada marahnya juga, mangkelnya juga, dan itu disampaikan kepada kita. Saya kira kalau BSI profesional ini mungkin market share-nya bisa 20% barangkali, yang nggak seperti sekarang yang masih di kisaran sekitar 6 atau 7%. Yang terakhir Pak, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dedi sebelumnya oleh Pak Haris Turino Pak. Memang ini juga menggelitik buat saya terkait dengan PMN, ya PMN secara umum tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Tapi khusus untuk PT PLN Pak, tentu kita nggak mungkin Pak akan menolak kalau bicara untuk peningkatan rasio elektrifikasi. Tapi memang ada sedikit yang menggelitik buat kita karena tahun 2022 itu rasio elektrifikasi kita itu sudah sampai 99,63% dan meningkat 1,8% dibandingkan tahun 2021 yang masih di kisaran 99,45%. Nah nanti di tahun 2023 berapa kita belum tahu. Nah sekarang mau mengajukan lagi PT PLN 10 triliun. Kita memang tidak bisa tahu secara detail dari sisi aspek perencanaan. Ini angka segini untuk di mana saja sampai detail kita nggak tahu, ya. Tapi mohon sekali lagi, ya kalau bisa kita nih dikasih tahu datanya bahwa benar-benar angka segini ini benar-benar termanfaatkan atau terdistribusikan, terbelanjakan, ya secara efisien dan efektif. Itu aja Pak dari kami, pimpinan, Mas Bimo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terakhir Pak Rafli, Pak Nusron. Terima kasih Pak Bimo, dikasih kesempatan dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mencatat dari yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, ada 3 prestasi besar Pak Menteri BUMN yang sudah dicapai selama 3,5 tahun ini. Yang pertama adalah holdingisasi dan restrukturisasi,
yang kedua peningkatan laba, setoran dividen, sama setoran pajak. Meskipun di dalamnya peningkatan laba dividen itu tidak termasuk BUMN di bawah Pak Doni Oskarya. Kemudian prestasi ketiga yaitu tentang adanya peningkatan law enforcement di dalam tubuh BUMN dan peningkatan GCG di dalam internal BUMN. Saya ingin mencatat PR yang belum tuntas, yang itu membutuhkan effort dan kami titipkan kepada Pak Menteri, karena kita tahun ini, yang kita rapatkan kali ini adalah tahun fiskal terakhir, tahun 2024. Tahun anggaran terakhir intervensi BUMN, intervensi APBN terhadap masa depan BUMN. Karena bahasan tahun depan, fiskal tahun depan itu bisa jadi Pak Menteri sudah tidak lagi menjadi Menek BUMN. Karena tahun depan kita membahas tahun fiskal tahun 2025. Soal jadi apa kan sudah didoakan banyak orang tadi. Soal jadinya kami tidak perlu menambah doanya, nanti offset di mata Pak Sarmuji nanti saya. Nah, PR yang belum itu, yang pertama adalah Pak, ini saya tagih yang kelima kali, subsidi bunga ultramikro. Saya ini terpaksa pindah komisi seminggu Pak, ke komisi 11, untuk menengok apa sih kebijakan yang terjadi di sana tentang subsidi bunga ultramikro. Sekarang ini ultramikro itu kena bunga 25%, flat setahun. Pinjem 2 juta, bayarnya seminggu 50.000 selama 1 tahun. Jadi pinjem 2 juta, kembalinya 2,5 juta selama 1 tahun. Nah, sementara BRI mempunyai program KUR Super Mikro 10 juta, bunganya 6%. Karakter nasabahnya hampir sama. Hanya bedanya kalau ultramikro ini rata-rata startup. Mereka pelaku usaha mikro, bahkan ultramikro yang baru memulai usahanya. Kalau super mikro itu yang sudah existing 6 bulan. Nah, Pak Menteri sama Pak Tiko menjanjikan, setiap saya tagih 4 kali, bahwa ini akan dilimpahkan menjadi program Bank Indonesia. Saya sampai pindah Pak, ke Komisi 11, selama 2 minggu. Ikut rapat dengan Bank Indonesia. Apa memungkinkan program SU005 itu, surat utang 005, yang dulu pernah dimunculkan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 itu dihidupkan lagi untuk ngasih subsidi bunga ultramikro ini. Pindah saya Pak 2 minggu Pak. Saya baru hari ini balik lagi Komisi 6 karena ingin ketemu Pak Menteri. Balik lagi Komisi 6 ini. Apa jawaban Gubernur BI? Tidak mungkin itu dilakukan. Karena itu tidak mungkin dilakukan, maka kesempatan kita melakukan intervensi ultramikro melalui pendekatan moneter sudah tidak mungkin. Satu-satunya kesempatan intervensi kita terhadap subsidi bunga ultramikro ini adalah intervensi fiskal. Dan intervensi fiskal itu pembahasannya di bulan ini sampai bulan Oktober, tanggal 31. Tanggal 30. Karena itu kami mengusulkan, nitip pesan, supaya legasinya Pak Erick Thohir yang sudah meningkat drastis karena meningkatkan legasi sepak bola,
ini juga diwujudkan dalam bentuk dimasukkan dalam rencana APBN tahun 2024 tentang adanya subsidi bunga untuk ultramikro. Pidato Menteri Keuangan kemarin tanggal 20 Mei minggu lalu, bulan lalu, ketika pengantar awal tentang keuangan, saya baca baru ada subsidi bunga untuk KUR, belum ada subsidi bunga untuk ultramikro. Jadi bola ini di tangan oleh Ibu Menkyu untuk ultramikro ini, karena harapan kita untuk masuk dan minta tolong kepada Bank Indonesia untuk intervensi moneter sudah tidak memungkinkan. Ini yang pertama, PR yang rasa-rasanya kita legacy ini perlu diwujudkan dan diterapkan sampai tahun depan supaya Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir ini kita catat dalam sepanjang sejarah dan seumur hidup Pak Aryo Bimo menjadi anggota DPR Komisi 6, karena Pak Aryo Bimo ini jadi anggota DPR Komisi 6 sudah 4 periode. Kami berharap Pak Erick Thohir lah Menteri BUMN terbaik sepanjang Aryo Bimo menjadi anggota Komisi 6. Itu maksud saya, Pak. Nah, saya juga termasuk kan, saya lama juga di sini gitu. PR kedua yang belum selesai, Pak, yang masih mimisen dan pingsan, itu BUMN pangan. Perbankan top, Markotop. Terima kasih. The champion perbankan Indonesia BUMN mengatasi, menjadi leader market di dalam perbankan nasional. Telekomunikasi top, tanpa ada subsidi dan intervensi pemerintah. Top. PLN top meskipun masih ada PMN. Pertamina top, sudah lebih sehat dibanding sebelum-sebelumnya. Industri pariwisata menuju top meskipun dividen masih kecil di tangan Pak Doni Oskaria. Meskipun ini, cuma utang banyak belum dibayar. Nah, tapi industri pangan, sekali lagi industri pangan kita mimisen menghadapi swasta. Mimisen itu apa ya tuh? Keluar darah di hidung itu. Ya kan? Mimisen, masuk angin. Tidak mempunyai kedaulatan. Kenapa? Karena rentang kendalinya hanya sedikit. Penguasaan supply barangnya hanya sedikit. Karena ini satu-satunya jalan adalah PR dari Pak Erick Thohir supaya dikenang sekali lagi menjadi satu-satunya Menteri BUMN terbaik yang mampu menyelesaikan sejarah Mas Bimo. Ya kan, BUMN pangan sepanjang Pak Aryo Bimo menjadi anggota Komisi 6. Karena Aryo Bimo ini 4 kali jadi anggota DPR RI, jangankan pindah komisi, pindah tempat duduk aja nggak pernah. Betul Pak Bimo? Nah, itu. Yang terakhir Pak, ya kan 3 masalah. Saya melihat di Komisi 6 ini sudah ada panja yang dipimpin oleh mana sing ganteng, nggak ada ini, Martin Manurung, sing ganteng ini. Biasanya ada sing ganteng, biasanya kalau dari ke pihak Pitaloka ada Martin Manurung biasanya. Ini kok tidak ada ini. Ada tadi ada. Lagi ke toilet. BUMN yang Pak sakit yang masuk menjadi pasiennya Dana Reksa dan PPA. Ini sudah lama tidak ada satupun BUMN yang masuk rumah sakit Dana Reksa dan PPA itu keluar dalam kondisi sembuh. Dibuatin panja di komisi ini malah tambah kronis penyakitnya, nggak tambah sembuh. Nah ini juga PR terakhir, masih 1,5 tahun, masih ada 1 tahun fiskal kali ini, supaya minimal ada catatan sejarah dari 18 atau berapa BUMN yang masuk menjadi pasiennya Dana Reksa dan PPA itu ada 5 atau 3 atau berapa yang kemudian keluar dalam kondisi sehat bugar bisa bertanding badminton lagi bersama Pak Aryo Bimo.
Nah, ini nggak ada. Ini supaya ini apa laki-laki. Kalau ini teratasi, saya yakin Pak Erick Thohir adalah menjadi Menteri BUMN terbaik sepanjang sejarah Aryo Bimo menjadi anggota Komisi 6. Dan saya yakin kalau ini semua teratasi, jangankan kalau PSSI mampu meningkatkan kemenangan Indonesia mendapatkan medali emas dalam SEA Games, mampu meningkatkan 5% rating, ya kan? Rating Pak, elektabilitas Pak Erick Thohir, kalau mampu meningkatkan 3 ini langsung naik 17%. Apalagi kalau sudah digandeng sama calonnya Pak Aryo Bimo. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Pak Aryo Bimo. Tapi calon Pak Aryo nggak suka bola gimana? Saya doakan Pak Aryo Bimo panjang umur karena habis ulang tahun. Meskipun rambutnya tambah putih tapi tetap sehat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Rafli. Saya Pak, terakhir satu kali. Jelas toh? Apa Oneng? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama artis tidak boleh saling mendahului gitu. Sesama artis nggak boleh saling potong Neng ya. Oke, terima kasih Ketua, teman-teman anggota, juga dari BUMN, mitra kita. Pak Menteri yang terhormat, memang saya melihat semangat baru dan semangat dasar Pak Menteri untuk mereformasi, bertransformasi, itu tercermin dari mana? Tercermin dari satu slogan akhlak. Substansi daripada akhlak ini yang menjadi visi. Karena saya contohkan, ada salah seorang pengusaha hebat di zaman kerajaan Aceh Darussalam, namanya Habib Buga. Beliau membeli tanah di sekitaran Masjidil Haram, yang hari ini itu menjadi sebuah bentuk usaha yang sangat monumental. 5.000 ataupun berapa ribu pun jemaah haji yang datang ke sana setiap tahun, per orangnya menerima 5 juta sampai 6 juta per orang. Ini menurut saya adalah semangat dasar daripada visi, daripada akhlak itu sendiri. Nah, ini yang menjadi filosofi yang dibawa oleh seorang menteri yang bernama Erick Thohir. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan bahwa lakukan pengawasan secara ketat kepada seluruh BUMN yang tidak paham akan substansi daripada akhlak itu sendiri. Dan bila ini bisa terwujud, masyarakat akan memberikan doa dan Anda akan disebut sebagai tokoh yang monumental, meletakkan pondasi BUMN hingga ke depan. Tidak ada lagi unsur-unsur lain untuk menjadikan BUMN sebagai penugasan, hanya berorientasi kepada penugasan keperluan daripada pemerintah. Karena kenapa? Agent of Development, bahasa mesranya, bahasa cintanya apa itu? Apa bahasa cintanya? Kalau menurut saya bahasa cintanya adalah bagaimana kehadiran BUMN untuk selalu bisa berproduksi untuk mensejahterakan rakyatnya. Membahagiakan rakyatnya. Ini harus dipahami betul. Jadi tugas saya sebagai tugas seorang anggota dewan, sebagai amanah, mandat daripada rakyat, juga saya masuk pada wilayah kultural, wilayah budaya. Budaya itu apa? Moral. Moral itu bukan hanya dibalut menjadi sebuah pencitraan, tetapi dia lebih perform secara isi, secara ruh. Nah, ini Indonesia.
Jadi saya tidak mengurai panjang tentang persoalan-persoalan PMN dan segala macam. Yang saya yakin ini sudah dilakukan analisis yang benar. Transformasi Pak, transformasi. Nah oleh sebab itu, kalau ini sudah dilakukan, saya pikir tidak akan terjadi lagi pada Garuda yang mempensiunkan anak-anak Aceh, kebanggaan pilot-pilot dari Aceh, itu dikerjakan ke darat, padahal mereka itu terbang. Nah, ini diskriminasi. Ini nggak boleh terjadi. Karena kenapa? Ada emosional yang sangat kuat tentang Garuda dengan masyarakat Aceh. Bapak Ibu yang terhormat, awal pertama ada Garuda itu Soekarno datang ke Aceh. Meminta bantuan kepada masyarakat Aceh. Diberikan 2 pesawat. Itu cikal bakal Garuda. Saya buat di dalam syairnya. Nah ini apa Pak? Ini emosional. Ingin kami sampaikan bahwa kami sebagai masyarakat Aceh sangat-sangat punya visi yang kuat. Bagaimana bangsa besar ini bisa mandiri. Kemudian Pertamina. Pak Menteri yang terhormat. Sekali lagi saya sampaikan di sini. Walaupun Pertamina ada regulasi, ada wilayah lain dengan Komisi 7, saya ingin sampaikan keberadaan Pertamina di Aceh itu adalah ilegal. Karena kenapa? Di Aceh sudah ada namanya BPMA, itu undang-undang peraturan pemerintah yang diteken oleh Jokowi. Jokowi siapa? Presiden Indonesia. 7 tahun. PP 23 2015. Di sana sudah ada satu lembaga yang namanya BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Sampai sekarang Pertamina tidak pernah mau melakukan koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh BPMA, malah masih ke SKK Migas. Ini salah. Nggak boleh terjadi, saya berulang kali sampaikan. Kemudian banyak lagi tentang kereta api menurut saya Pak Menteri. Kalau kereta api sudah diurai oleh teman-teman, mohon maaf, waktu zaman Belanda kereta api Aceh Medan sampai. Sekarang per kabupaten aja nggak nyampe. Mending itu di stop. Ayo bertransformasi ke arah lain lagi. Kita nggak mau bermain di wilayah formalitas. Kita main di substansi aja. Karena nanti yang diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti ruh kita. Jasad kita selesai di dunia. Journey. Pak Doni. Ayo Pak Doni kita main-main ke Aceh sekali. Bapak sebagai agent of development ke Aceh bangun satu. Hotel di Sabang is okay. Saya pikir Pak Menteri saya minta. Tanah sudah ada, semua sudah ada. Bangun satu kek. Biar ada yang representatif. Ujung Barat ini menjadi roh nih kekuatan Indonesia. Ya Pak ya. BSI satu lagi Pak Menteri. BSI kalau menurut saya hari ini adalah kecelakaan kemarin, musibah kemarin kita pahami. Itu ada sesuatu yang error. Tetapi secara substansi ingin saya sampaikan lagi. Ayo bangun komunikasi dengan Aceh. BSI bangun komunikasi dengan Aceh bagaimana kita menangkap emosionalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi, resonansinya, getarnya harus sampai. Ini menjadi satu komunikasi yang harmonis. Bagaimana substansi daripada syariah itu sendiri. Jangan nanti orang katakan bernama syariah saja, tapi substansinya tidak syariah. Malah bank konvensional memberikan kemudahan-kemudahan interaksi bisnis bagi pada pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh. Nah ini keluhan-keluhan. Jadi jangan terjadi lagi. Kemudian RNI, ayo bergerak. Bapak, yang RNI mana orangnya? Ya, coba Bapak lebih berani aja. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Haris ini penting. Ya Pak ya. Ayo lebih berani saja. Saya pikir pemerintah nggak menutup mata itu. Reasuransi, ada direkturnya di sini. Ya, mohon maaf, reasuransi, publik sudah melihat, publik sudah membaca bagaimana track record reasuransi. Bapak dulu di Jiwasraya, benar Bapak? Bukan ya? Oke, sorry, mohon maaf, saya nggak begitu ini. Ya, yang saya mau adalah IFG ya, IFG ya. Ayo sekali lagi menurut saya,
bagaimana kasih sayang daripada Komisi 6 yang begitu indah sekali dengan BUMN. Semoga ini menjadi hubungan mesra, Bapak. Hubungan cantik. Hubungan mesra, ya kita nggak mau menghujat, kita nggak mau yang lain. Jadi kita bergerak, karena Indonesia ini, cita-cita daripada pendiri Indonesia adalah bagaimana membangun kebahagiaan di dalam hati rakyatnya itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 4 jam kita rapat, masih ada kawan-kawan yang baru datang, Teh Rike dan Pak John, Pak Singkin ini nambah lagi. Hah? Mohon teman-teman, saya beri waktu 1 menitan saja, karena kita segera mengakhiri rapat. Teh Rike, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya dan khususnya staf sus yang paling pojok, yang PD-nya minta ampun, Pak. Terima kasih untuk pemaparannya. Ada beberapa hal. Pertama, mengenai saya apresiasi atas perhatian Bapak terhadap Lokananta, yang juga penting untuk arsip sejarah kebudayaan kita, khususnya dunia seni yang sedang coba Bapak selamatkan. Yang kedua adalah terkait tadi IFG ya Pak, Pak Heksa, mohon untuk perhatiannya, kita dibantu juga data mana yang nasabah-nasabah yang belum diselamatkan, sehingga PMN yang ada itu juga diprioritaskan untuk mengembalikan uang mereka yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah terkait seperti yang Pak Erik sampaikan mengenai indikasi kuat terjadinya salah investasi dalam dana pensiun yang mencapai 9,5 triliun. Mohon kami juga diberi datanya, dan saya kira ini indikasi kuat salah investasi atau indikasi kuat terjadi korupsi dalam dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, dapen BUMN. Yang keempat juga kami setuju mengenai Garuda, Bapak mohon diselamatkan, di mana sahamnya beberapa minggu terakhir ini anjlok begitu, butuh langkah konkret, karena kami di Komisi 6 selalu berupaya agar Garuda ini jangan sampai pilot atau dipilotkan, karena itu adalah simbol dari negara kita. Dan kami juga memohon dukungannya untuk Garuda semakin diperkuat dalam kontribusinya untuk pemilu juga Pak, untuk penyaluran logistik pemilu. Juga PT POS, kami sangat berharap juga ada penugasan khusus dari pemerintah kepada PT POS sebagai penyalur logistik pemilu, karena ini berbahaya jika kemudian itu diberikan pada pihak swasta misalnya yang bukan berjejaring negara, karena surat suara dan sebagainya, juga pengembalian surat yang telah dilakukan pencoblosan oleh publik itu menjadi penting tercatatkan sebagai arsip negara, sehingga sekali lagi mohon dukungannya dari Menteri BUMN. Saya sudah berbicara juga dengan Pak Tiko, Pak, karena kalau Garuda, kalau saya tidak salah sudah ada Garuda mana ya? Ada Garuda, ya Garuda sudah mendapatkan tindak lanjut dari kerjasama, tapi PT POS belum, Pak. Kalau bukan PT POS, pertanyaannya mau dikesiapakan itu distribusi logistik pemilu, jangan sampai tidak terpantau. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya juga masih menunggu Pak data mengenai BBM yang pernah saya minta, itu sampai sekarang belum ada ya Pak Staf Sus, yang biaya pokok produksi dan sebagainya. Yang waktu itu saya diomelin Pak Staf Sus, kenapa saya nanya itu katanya gitu ya. Lanjutnya? Ya, mungkin diselesaikan, mohon data tertulisnya. Terima kasih Pak Menteri, selamat berjuang, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgih terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anu,
Terima kasih pimpinan. Jadi mungkin Pak Menteri saya pendek aja. Jadi agak di luar yang lain-lain Pak Menteri. Jadi mengenai BSI Pak Menteri kemarin sempat error. Nah, itu memang sangat mengganggu yang transaksi-transaksi sehingga hampir 4 hari Pak Menteri. Kan belum ada mungkin di bank swasta pun sampai 4 hari error itu Pak. Baru kemarin di BSI. Mungkin 5 hari sampai seminggu ya. Jadi Pak Menteri mohon kemarin kan saya rasa tidak ada keterbukaan mengapa ini sampai error ya. Jadi kita mohon informasi aja karena info di luar itu sampai BSI membayar permintaan tebusan yang diminta oleh yang hang kalau gitu ya, yang hack itu ya Pak. Terus yang kedua saya mohon informasi aja langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh kementerian supaya ini tidak terulang lagi Pak. Nah ini kalau BSI bisa itu kan mungkin ke depan bisa yang lain juga bisa Pak. Nah itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit Pak John. Ya, baik, mungkin bisa setengah menit kali. Terima kasih pimpinan dan lengkap ini hari. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Wamen dan seluruh direksi yang hadir. Pertama soal tambahan itu saya lihat sedikit sekali minta tambah Pak. Dengan kontribusi 80 triliun. Bapak cuma minta 50-an miliar aja lebih gitu. Banyak yang lain terus nambah kontribusi terhadap penerimaan negara belum terlihat. Baik, kalau soal itu saya sangat mendukung. Saya karena tiap tahun kita selalu bicara PMN Pak ya. Saya waktu itu pernah mengusulkan agar di kementerian itu dibentuk terserah tim khusus yang menangani atau menseleksi dulu PMN yang ada. Setiap kita rapat yang berkaitan dengan FGD, Pak Arya kita selalu sampaikan ini sudah melalui analisa yang tajam oleh BUMN. Cuman secara administrasi kita belum lihat apakah iya atau belum gitu kan. Kita hanya disampaikan secara lisan. Tentu kita mengerti. Nah, tolong mekanisme ini dibuat sehingga begitu PMN itu diajukan FGD ke kita bahwa Pak Menteri sudah betul-betul tahu bahwa itu memang dibutuhkan. Nah, Pak Menteri itu tahu melalui mekanisme administrasi yang diajukan oleh tim yang dibentuk di Kementerian BUMN ini. Ini penting sekali karena nanti nggak bisa kita misalnya ada temuan nanti BUMN ini mengajukan PMN sekian triliun cuma 6 lembar gitu Pak. Tapi kalau ada endorse keyakinan bahwa itu di-endorse oleh tim yang dibentuk khusus dengan orang-orang yang kompetensi di dalamnya, tentu kita yakin dan bisa menjawab di publik. Kalau tidak nanti, loh kok cuma 3-6 luar aja kita udah menyetujui. Ini sangat-sangat penting dan strategis menurut saya. Itu saja karena setengah menit saya dikasih waktu. Terima kasih. Masih ada meja pimpinan? Silakan Pak Sarmuzi. Terima kasih Pak Bimo. Yang pertama, sama kita berikan apresiasi pada Pak Menteri. Yang kedua tentu kita sesalkan Pak Menteri, pagu indikatif Pak Menteri itu turun 2%. Tapi saya berpikir sebaliknya, jangan-jangan ini sengaja Pak Menteri melakukan itu. Jadi untuk menunjukkan kehebatannya supaya ini dividennya naik pesat, tapi anggarannya turun ini makin paten ini. Tapi menurut saya, seperti yang saya sampaikan teman-teman tadi, itu tampak tidak adil Pak Menteri, karena pekerjaannya masih banyak. Salah satu pekerjaan besar, tadi sempat disinggung oleh kawan-kawan, adalah memperkuat GCG di BUMN-BUMN. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Mestinya harus didukung oleh anggaran yang cukup besar juga. Kalau kita mau melakukan pemantauan supaya BUMN kita tercegah dari tindakan-tindakan yang merugikan negara. Jadi mohon ada alokasi, betul-betul ada alokasi khusus Pak Menteri anggaran untuk memperkuat GCG di kementerian, di jajaran BUMN. Yang kedua, kami berterima kasih Pak Menteri di PMN sudah masuk dalam usaha berkontribusi di bisnis unggas nasional. Karena memang salah satu kritik dari petani adalah ada integrasi, ada konglomerasi yang dari hulu ke hilir, ada peternak besar yang menyebabkan market rusak, bisa merusak harga. Salah satunya memang GPS.
Tapi sebenarnya komponen terbesar dari ternak ayam baik telur maupun daging itu bukan di bibitnya, tetapi ada di pakannya. Kami berharap sebenarnya BUMN itu mengintervensi negara hadir untuk peternak justru di komponen terbesarnya, yaitu di bisnis pakan. Kalau GPS ini, mohon maaf dari RNI, Pak Singgih ini punya GPS yang paling canggih se-Asia saat ini. Pak Singgih ini di Wonogiri punya GPS, sudah memadukan teknologi 4.0, ikut-ikut Golkar 4.0, mentang-mentang dari Golkar. Tapi canggih sekali. Kalau RNI atau berdikari masuk dalam bisnis GPS ini, saya kok ragu dengan kemampuan dan pengalamannya. Karena untuk masuk di GPS itu butuh pengalaman yang cukup panjang. Tetapi kalau masuk di bisnis pakan, selain akan sangat membantu para peternak ayam, juga tidak membutuhkan pengalaman yang panjang. Justru kami berharap sebenarnya kalau RNI atau ID Food mau masuk berkontribusi di bisnis perunggasan, kami berharap betul itu masuknya di bisnis pakan yang sangat oligopolistik. Pemainnya hanya itu-itu saja, sangat mudah untuk dimainkan harganya. Yang ujungnya adalah merugikan petani, peternak. Yang ketiga, terima kasih juga sudah mentransformasikan, sudah ada rencana besar untuk menyelamatkan BUMN karya, sekaligus mentransformasikan supaya BUMN karya ini punya kompetensi yang unik di masing-masing BUMN karya, sekaligus merampingkan karena terlalu banyaknya BUMN karya. Ke depan, saya berharap ada lagi misi negara yang juga disangga atau ditopang oleh Kementerian BUMN, yaitu menguatnya transportasi massal, Pak Menteri. Jadi, kalau sekarang pemerintah mengatasi arus lalu lintas dengan bisnis tol. Bisnis tol itu adalah pemakainya adalah pribadi-pribadi. Tetapi ke depan mesti kita concern ke transportasi massal juga, memperkuat transportasi seperti kereta api yang selama ini menurut saya perkembangan pelayanannya bagus, tapi perkembangan pemakaiannya menurut saya tidak signifikan, Pak Menteri. Jalur Surabaya-Jakarta, saya yakin ya segitu-segitu saja orang menumpang. Tapi kalau itu kita kasih konsentrasi yang kuat, nanti akan bisa meleverage penumpang untuk mau memakai jasa transportasi massal di kereta api. Barangkali itu Pak Menteri, concern kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Bimo. Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen 1 dan Pak Wamen 2 beserta jajaran. Yang pertama, perihal dengan usulan tambahan, saya pikir sangat rasional untuk adanya tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN. Kalau di paparan Pak Menteri sekitar 56 miliar, tentu catatannya sama dengan Pak Sarmuji tadi untuk bisa diberikan penguatan ke pengawasan sehingga meminimalisir terjadinya atau penyimpangan terhadap good corporate governance. Jadi saya pikir kalau dari kami, dari fraksi Nasdem setuju untuk penambahan ini. Yang kedua, kita juga apresiasi di kemarin peran serta dari BUMN dalam rangka Hari Raya Waisak ya Pak Menteri ya. Saya lihat tuh bagus sekali dan juga bisa memunculkan kembali antusiasme untuk situs-situs seperti Borobudur yang menjadi kebanggaan kita. Yang ketiga, terkait dengan PMN-PMN yang diajukan, selain catatan dari kawan-kawan tadi yang sudah disampaikan, saya juga ingin menekankan juga dalam raker ini terkait dengan IFG, karena ini adalah tindak lanjut dari rapat kita yang sejak awal periode ini dalam penyelesaian Jiwasraya, agar ini benar-benar
bisa tuntas sehingga tidak ada lagi PR ke depan, utamanya yang terkait ya dengan polis-polis pensiunan BUMN ya Pak Eksana. Jadi supaya jangan ada lagi suara-suara ataupun nasib-nasib yang tertinggal dari penyelesaian Jiwasraya ini. Juga terkait dengan PMN, saya pikir di luar PMN 2023 kita harus dalami lagi, dan juga untuk usulan 2024, memang baiknya mungkin ya ada semacam satu desain PMN ini Pak Menteri, sehingga kita tidak sekedar menambal permodalan atau di sana sini ada bececeran. Kemarin waktu kami rapat dengan diskusi dengan RNI misalnya 500 miliar gitu, padahal sebenarnya tugas dari RNI ini cukup banyak juga kalau terkait dengan pangan. Jadi kalau ada desain seperti itu saya pikir bagus supaya dalam waktu yang tersisa sampai akhir periode ini 2024 kita bisa lega gitu ya menyelesaikan tugas untuk BUMN yang lebih baik ke depannya nanti. Nah, yang kelima, saya mau nanya juga ke Pak Menteri soal BUMN karya ini, karena memang dari transformasi BUMN yang sudah dilakukan pada periode ini, hanya BUMN karya ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan transformasi. Nah, kendalanya ini ada di mana? Apakah sudah ada rapat-rapat di pemerintah, khususnya dari Menteri BUMN dengan Menteri Sektoral, berarti PUPR, dan saya rasa ini menjadi satu tugas kita bersama untuk menyelesaikan BUMN karya ini. Ya apalagi kalau nanti sudah mulai masuk ke tahun politik, juga mungkin waktu dan perhatian akan lebih banyak tersita. Jadi dalam beberapa bulan ke depan saya pikir BUMN karya ini harus menjadi satu fokus bersama kita antara Kementerian BUMN dan Komisi 6 DPR RI. Juga ada satu lagi sebenarnya isu yang masih tertinggal, supaya nanti legacy yang kita tinggalkan lengkap, RUU BUMN. Sudah sampai sejauh mana juga diskusi di pemerintah, apakah sudah ada secara politik untuk katakanlah go terhadap RUU ini, karena kami sekarang mungkin sedang dibalik ya. Nah jadi supaya juga ketika kita menyelesaikan tugas kita di 2024 nanti lengkap dari mulai transformasinya sampai dengan regulasinya selesai. Saya pikir itu dari saya, Pak Bimo, terima kasih. Silakan Pak Ikal. Terima kasih Pak Bimo, pimpinan dan anggota Komisi 6, Pak Menteri, para wamen, dan jajarannya. Mungkin untuk sedikit melengkapi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Martin dan harapan daripada teman-teman, saya ini ada pesan sedikit, karena kita lagi berusaha merangkum apa-apa saja yang berhasil dilakukan oleh Kementerian BUMN bersama Komisi 6 selama periode ini. Nah, ada beberapa tadi selain yang sudah disampaikan teman-teman, saya nggak perlu ulang, tapi salah satu keberhasilan pertama Bapak adalah restructuring daripada utang terbesarnya KS. Itu di awal-awal sekali, nah saya lihat itu sudah menjadi suatu kesuksesan yang luar biasa, tapi kok kondisinya sekarang agak melempem lagi. Nah mungkin itu perlu dorongan ekstra untuk mengoptimalisasikan aset-asetnya, entah dengan cara-cara yang kreatif, out of the box biasa Pak Menteri lakukan, supaya bisa meningkatkan cash flow dan kemampuan untuk debt servicing-nya. Kemudian di lainnya lagi, ada satu isu yang sedang berkembang, dan ini saya rasa kita lintas komisi ini untuk mengawal ini, yaitu kita mendorong supaya Main ID bisa ambil porsi lebih besar di Vale. Itu ada rencana divestasi 11%, tapi nampaknya kok Main ID nggak antusias seperti dulu kita mengambil Freeport. Memang ini belum mencapai mayoritas, karena kalau dibeli baru jadi 31% kan. Nah ini kan kelihayan daripada bapak-bapak inilah
yang kita harapkan kalau kita ini kan dorongan politik, apalagi EV battery dan EV ekosistem yang mau dibangun oleh pemerintah menjadi satu harapan besar untuk industri hilirisasi kita dan masa depan. Ya tentu resource yang harus kita amankan. Dan Vale kita tahu punya resource yang cukup baik. Wong buangannya aja masih direbut orang dulu lahan-lahannya. Apalagi yang dia pertahankan, pasti induknya itu bagus. Nah tentu kita harapkan pada akhirnya kita bisa seperti di Freeport, MindID menjadi mayoritas di situ. Itu dorongan yang dari kami mudah-mudahan bisa tercapai lah, langkah demi langkah untuk mencapai itu. Dan mungkin terakhir agak sedikit berbeda dengan kawan saya sebelumnya terkait dengan Livin. Saya cukup bangga dengan aplikasi Livin. Itu adalah aplikasi yang sebetulnya berpotensi menjadi super app kebanggaan BUMN. Sekarang sudah 25 juta user, transaksi 1,9 miliar dengan value lebih dari 2,4 T, dan ekosistemnya tiap hari berkembang. Nah tentunya malah saya pernah ada perbincangan khusus tuh sama Pak Tiko, dia punya ambisi yang cukup besar, mungkin sebagai bapaknya Livin kan dulu. Nah mudah-mudahan itu bisa direalisasikan lah dengan bimbingan Pak Erik dan bimbingan daripada jajarannya, mudah-mudahan Livin ini bisa menjadi app yang paling membanggakan di Republik Indonesia. Sekarang sudah menjadi 5 app terbaik, mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik sekalian. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan anggota Komisi 6 dan pimpinan. Selanjutnya akan kami serahkan pada Pak Menteri BUMN untuk memberikan respon. Kalau dari saya Pak, yang pertama soal pensiunan Pak, pensiunan dari berbagai BUMN, termasuk yang di Jiwasraya untuk segera diselesaikan bagaimana keberlanjutannya, yang dari PT Pos ke sini, kemudian dari PT Pupuk ke sini, kemudian yang juga Sukovindo ke sini. Jadi mohon Pak Wamen 1, Wamen 2 menangani khusus perihal para pensiunan ini. Ya. Kalau perlu dimintakan PNM tidak apa-apa Pak, khusus membereskan pensiunan Pak. Ya. Yang kedua soal vendor, sudah ada asosiasi vendor BUMN yang belum terbayar. Ini juga mohon Pak Wamen 1, Wamen 2, Pak Menteri perhatikan kemarin demo di depan gedung DPR ini, kesalahannya mungkin ada di tingkat yang paling bawah, ya, di proyek atau di manajer atau di mana saya nggak tahu, tapi faktanya itu dokumen-dokumen itu lengkap Pak. Jadi saya kira bisa ditelusuri, dia dilempar-lempar, pertama itu hanya proyek, kemudian proyeknya bubar, penagihnya dilempar ke korporasi anak perusahaannya nggak bisa ke holding, dia berputar-putar. Ya. Saya kira ini penting sekali untuk disikapi oleh kementerian. Dua hal itu Pak, terima kasih, saya serahkan untuk merespon beberapa pendalaman dari kawan-kawan. Secukupnya, kalau belum cukup nanti kepada Wamennya untuk lebih memberikan jawaban yang lebih dalam. Terima kasih pimpinan, terima kasih para anggota Komisi 6 yang hadir hari ini. Tentu tadi disampaikan mengenai indeks survei KPK mengenai integritas di tahun ini masih dinilai sangat baik, yaitu 81% lebih secara indeks. Nah tetapi ini tentu tidak memuaskan kami karena tadi kita sampaikan isu anti korupsi ini memang tidak hanya secara individunya harus tentu dinilai bagaimana yang terbaik dipilih, tetapi juga sistem yang mendampingi harus juga baik. Kalau pimpinan Komisi 6 dan tentu anggota Komisi 6 yang saya hormati mengingat, ada 4 terobosan yang kita lakukan, tetapi ini tentu belum sempurna. Salah satunya yaitu di seluruh perusahaan itu sudah adanya divisi resiko usaha. Lalu kedua, kita juga kemarin dengan peraturan Permen yang dari 45 menjadi 3, itu salah satu juga membedakan yang mana penugasan, mana yang namanya aksi korporasi secara berjalan murni.
Ketiga, kita juga sudah memberikan intinya dasar bagian dari GCG bahwa yang namanya tantim atau bonus itu tidak dibayarkan di tahun yang sama, tapi dicicil 2-3 tahun mengikat dengan performance keuangannya masing-masing perusahaan itu sendiri. Itu yang ketiga yang kita lakukan. Lalu yang keempat, kita juga sudah bertemu dengan OJK dan juga waktu itu Pak Mahendra yang datang, waktu itu kita bertemu, Wamen dengan saya. Lalu juga Pak Inarno waktu itu dari OJK dan Pak Iman dari Bursa Efek, bahwa kita mensepakati dan nanti ada penandatanganan bahwa khususnya buat BUMN, karena ini merupakan perusahaan milik negara yang tentu bisa melebar, seperti kejadian bagaimana MTN yang diterbitkan ternyata dipakai untuk lebih menginvestasikan ke proyek yang tidak tepat, bahkan dipakai buat juga tantim, ini dulu waktu pertama kali saya masuk. Lalu juga ada peristiwa juga seperti Waskita Beton dan lain-lainnya. Kita membuat kesepakatan tapi belum tertulis bahwa khusus buat BUMN nanti kita akan perketat bahwa penerbitan bond dan surat utang itu benar-benar kita bertiga harus benar-benar sepakat bahwa itu memang syah. Jadi bukan karena main terbit-terbitkan saja. Nah, 4 pola ini yang kita sudah dorong, ya, tentu kembali dari masing-masing perusahaan bagaimana menjaga kompetensinya. Tetapi ini 4 landasan yang kita dorong. Dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi yang namanya isu-isu korupsi yang memang harus dipertanggungjawabkan, terlepas kami sendiri sering membawa isu-isu korupsi ini kepada tentu teman-teman di kejaksaan ataupun hal-hal yang lain, kepolisian dan KPK. Yang kedua tentu restrukturisasi daripada dana pensiun dan BUMN Karya, nanti Pak Tiko tambahkan. Kita sebenarnya sudah memappingkan mengenai BUMN Karya ini 3 tahun yang lalu dengan Boston Consulting Group. Sudah ada blueprintnya, nanti bisa di FGD-kan sebenarnya, sudah jadi sebenarnya dari 3 tahun yang lalu. Mengenai karya-karya itu harus benar-benar sejalan dengan kompetensinya. Lalu juga sebagian karya-karya itu yang ada di Dana Reksa pun sudah ada blueprint untuk digabungkan. Nah, memang kembali alhamdulillah kemarin sudah rapat dengan menteri terkait, beliau setuju, akhirnya rencana ini bisa dijalankan. Jadi selama ini ada ketakutan bahwa penugasan-penugasan ini nanti terhambat dengan adanya merger ini. Itu. Tapi kemarin beliau sudah sepakat, Menteri Keuangan juga sudah sepakat, nanti mungkin dipaparkan. Nah, di situ pun kita melakukan sebenarnya selain blueprint itu ada inisiasi. Inisiasi salah satu di karya-karya ini memang ada pengembangan usaha seperti yang namanya menjadi developer. Padahal kan ekspertisnya kontraktor. Nah, kenapa kita mengusulkan ada yang namanya property fund untuk menyelamatkan aset-aset bagus BUMN yang bisa create value bagus. Ya, salah satunya sebenarnya yang tadi ditanyakan Ibu, aset-aset yang ada di sekitar Monas, karena memang kan kalau nanti semuanya pindah ke IKN, jangan sampai BUMN-BUMN ini mempunyai 2 gedung yang buat apa? Maksudnya ongkosnya semuanya jadi double, termasuk Kementerian BUMN. Nah, aset-aset ini memang kita lakukan, kita minta Dana Reksa untuk fokus menggabungkan 2 tanah yang ada di Monas itu, yang gedung Antara yang sekarang jadi Menara BSI yang sedang dibangun, itu yang saya bilang Twin Tower bersama Dana Reksa, dan juga aset Pertamina lainnya yang ada di sekitar Monas ini menjadi property fund. Dan ini akan mengambil aset-aset bagus yang lain yang memang di dalam BUMN Karya. Ya, apakah yang ada di
Wika ataupun yang ada di PP waktu itu. Sekalian juga secara berjalan kita meningkatkan valuasi aset seperti yang sudah kita ketahui sama-sama. Nanti mungkin kapan datang ke Lokananta, itu aset kecil tapi sangat bagus hasilnya kemarin. Dan kita ingin pastikan juga aset-aset ini ketika dikembangkan secara operasional bulanannya menutup, jangan hanya bangun akhirnya mangkrak lagi. Nah itu seperti Sarina, saya rasa kondisi keuangannya bagus, Lokananta, dan Postblok yang kita sudah tahu. Dan kita juga sedang mereview ulang mengenai Colomadu yang pernah tentu dibangun dengan pinjaman 800 miliar dari BTN, tetapi belum maksimal. Nah kita sekarang lagi coba remodeling, cuman memang saya belum pastikan seperti apa, nanti masih dipikirkan. Tetapi kami yakin di bawah Injourney kita punya capability management yang bagus. Taman Mini Indonesia sendiri yang tadinya rugi 41 miliar, insya Allah tahun ini, walaupun ini bukan aset kami, aset Seknek yang dikelola oleh kami, yang nanti 18 Agustus mungkin dari pihak Injourney boleh ngundang Komisi 6 perubahan yang sangat signifikan di Taman Mini. Itu insya Allah tahun ini juga secara keuntungan bisa 150 miliar, yang tadinya rugi 41, tapi nanti bagi hasil yang bagus tuh Pak Doni, gitu, supaya bantu cash flow BUMN juga. Ya, belum tahu itu nanti negosiasi dengan Seknek gitu. Nah hal-hal ini core competency kita dorong. Jadi apakah peningkatan aset, apakah nanti pakai protifan, ini salah satu untuk mendukung BUMN karya. Nanti Pak Tiko akan jelaskan secara restrukturisasinya. Lalu juga di sini saya ingin tambahkan tadi slide yang memang jarang kita tampilkan, mungkin nanti saya minta Pak Sesmen bisa diedarkan. Sebenarnya dari awal pimpinan Komisi 6 dan anggota kan ingin selalu menanyakan apa impact-nya. Nah, selain PMN ataukah performance BUMN, ya mungkin salah satunya yang kemarin sebenarnya saya pernah paparkan nggak salah, mengenai pembukaan lapangan pekerjaan yang berdasarkan keberlanjutan, tidak berdasarkan proyek. Contoh misalnya kita tidak pernah memasukkan proyek Gresik itu sebagai pembukaan lapangan pekerjaan berkelanjutan, karena 70.000 orang bekerja, setelah 3 tahun ya selesai kerjaannya. Tetapi yang kita masukkan data di sini yang setelah kita terus update setiap tahunnya, itu nanti Pak Sesmen kasih ya, contoh data seperti ini, bahwa BRI sendiri itu impact kepada UMKM dan penyaluran itu melibatkan 33 juta nasabah. Artinya ada keberlanjutan karena mereka kan selalu masuk ke dalam ekosistemnya. Atau misalnya program Makmur, ini 190.000 petani. Artinya apa? Dia masuk di ekosistem itu. Jadi ini bukan project base, dia membangun smelter, selesai kontrak, itu kita hitung pekerjaan. Tetapi ini kontinuitas pembangunan lapangan pekerjaan yang sekarang datanya sudah mulai terkonsolidasi dan kita updating. Ya, jadi kayak perbandingan tahun 2022 sama tahun 2023 itu ada kenaikannya, saya lupa berapa, kemarin pernah diparin. Seperti agen Briling itu continue karena mereka seperti ATM cash, kan seperti ATM cash gitu, bukan ATM mesin. Nah hal-hal ini yang memang kita, termasuk tadi pekerja SPBU, itu ada datanya sekarang. Nah ini yang kita coba menjadi tentu tolak ukur bahwa Komisi 6 bersama BUMN juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat amat signifikan. Memang dasarnya ini baru dari 2021, karena kita baru konsolidasi data. Tapi mudah-mudahan 2022, 2023 ini kita bisa lihat peningkatan berapa lapangan pekerjaan yang terciptakan dengan ekosistem BUMN ini. Nah ini yang kita salah satunya. Tentu yang terakhir mengenai keinginan kita bersama, memang kalau boleh Komisi 6 dan 11 duduk bersama, karena sebenarnya Pak Tiko sama Pak Pahala dan saya sendiri sudah duduk hampir 3-4 kali dengan BI mengenai yang namanya subsidi bunga ultramikro. Dan sebenarnya sudah pernah ada ratasnya.
Nah, tapi nanti coba kalau bisa didorong bersama, saya juga akan coba yakinkan Gubernur BI dan Ibu Sri Mulyani, toh ini yang disampaikan sebenarnya program daripada KUR-nya kan sudah ada di anggaran besarnya. Itu kan kurang lebih 500 jutaan. Sebenarnya kan itu tinggal 200 sampai 500. Nah, itu kan sebenarnya tinggal di shifting. Jadi yang lebih kecil-kecil. Nah, jadi sebenarnya ada jalannya. Tinggal mungkin dari Gubernur BI dan Ibu Sri Mulyani kita duduk ulang lagi. Dan ini saya rasa bukan hal-hal yang jangan dihambat, karena ini tulang punggung ekonomi Indonesia, dan ini sangat tidak fair ketika yang besar mendapatkan bunga lebih murah dari yang kecil. Jadi sebenarnya jalan keluarnya kita sudah dudukan waktu itu. Tinggal bagaimana mungkin ada dorongan secara politis dari Komisi 6 dan 11 bersama. Jadi ya ini saya rasa PR yang serius kita ingin tangani, dan sudah beberapa kali kita bertemu. Jadi kita bukan tidak melakukan. Ya. Dan tentu untuk BSI, dana pensiun karya, mungkin Pak Tiko silahkan tambahkan, nanti kita lihat apakah Pak Pahala akan tambahkan. Silahkan. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Ibu sekalian menjelaskan mengenai BSI. Memang BSI ini kan baru merger 2 tahun, mereka lagi konsolidasi back office IT-nya, di sisi server farm-nya, di sisi akses PC-nya. Nah, mereka kemarin kecolongan karena security perimeternya belum selevel security perimeternya Mandiri dan BRI. Nah, masuk ada Trojan dalam bentuk ransomware, tapi kita udah cek data yang leakage itu data di PC, bukan data dari core banking. Makanya kita tidak terlalu responsif pada demand-nya, tapi memang kita perhatikan terus apakah ada data lanjutan yang dikeluarkan. Nah, langkah mitigasi dan perbaikan ke depan apa? Kemarin kita RUPS dengan izin Pak Menteri kita masukkan 2 talent dari Mandiri, di Direktur IT dan Direktur Risk yang baru, dan Direktur IT yang baru ini tadinya adalah Kadif Security di Mandiri. Jadi ini Kadif Security Mandiri kita pindahkan jadi Direktur di BSI untuk memastikan bahwa security improvement di BSI bisa menyamai kualitas security improvement di Mandiri. Jadi harapannya dalam setahun ke depan improvement di seluruh perimeter security-nya BSI berjalan. Kita ingin yakinkan bahwa tidak ada lagi interupsi ke depan, dan memang kita harapkan setahun ke depan juga capex-nya kita akan naikkan untuk match kualitas server mereka juga setara dengan kualitas server yang ada di Mandiri, termasuk mobile banking akan kita bongkar, akan ada mobile banking baru BSI yang juga harapannya kualitasnya setara dengan living. Jadi ini akan ada lengkap komprehensif, termasuk investigasi mengenai insidennya kemarin. Kemudian terkait dana pensiun, memang di dana pensiun ini masih ada 48 dana pensiun yang manfaat pasti, karena sebagian sudah pindah ke iuran pasti, DPLK itu aman. Nah, dari manfaat pasti ini ada 22 DPMP yang memiliki RKD di bawah 100%. Dan kekurangan dotasinya itu kisarannya 7-15 triliun secara total. Kita sedang hitung secara akurat dengan OJK. Kemungkinan mungkin sekitar 12-13 triliun kekurangan dotasinya, dan tersebar di 22 dana pensiun ini. Dan memang ada 16 yang di bawah 100 dan investasinya di bawah 6. Nah, ini kita akan lakukan investigasi kenapa selain RKD-nya di bawah 100 juga ada investasi yang di bawah 6, bahkan beberapa itu investasi cuma mencapai 1-2% pengembaliannya, termasuk Pelindo yang kemarin sudah masuk ke kejaksaan. Nah, kita akan investigasi yang pengembaliannya jauh di bawah benchmark rate BI, di bawah benchmark rate SBN. Ini ada apa? Kok bisa investasinya pun jauh di bawah benchmark rate SBN? Nah, ini kita akan teruskan setelah kita tahu picture-nya, kita akan lanjutkan. Dan untuk yang kurang dotasi, kita akan minta dalam 6 bulan ke depan ini masing-masing manajemen akan rencana penambahan dotasinya berapa lama ke depan. Karena nggak semua punya kemampuan dotasi segera. Beberapa ini ada yang masih dalam restru seperti KS, seperti LAN dan sebagainya, seperti ini yang nanti apakah nanti mereka akan mau dotasi seketika atau dotasi bertahap, karena kan nggak mungkin dotasi seketika kalau secara keuangan juga tidak memungkinkan. Nah, ini kita akan ada program lanjutan untuk memastikan semua manajemen memahami pentingnya mengelola dana pensiun dan memastikan bahwa pensiunan nanti tidak mengalami pengurangan penghasilan pasca pensiun. Nah, kita akan yakinkan Bapak Ibu untuk kesejahteraan pensiun untuk diperhatikan, dan nantinya kita akan make sure juga bertahap apabila dapen-dapen ini tidak mempunyai kemampuan mengelola investasi sendiri, akan diintegrasikan ke dalam investasi di AFG, sehingga tidak lagi diserahkan kepada pengelola yang tidak kompeten gitu. Jadi ini program yang berkelanjutan bertahap. Kita mulai dengan picture ini, dan nanti akan ada investigasi yang jauh di bawah SBN resultnya, dan nanti kita akan minta masing-masing manajemen untuk mempunyai plan ke depan bagaimana memperbaiki kualitasnya ke depan secara bertahap. Mengenai karya
Bapak Ibu memang tadi seperti Pak Dedi sampaikan, memang karya ini ada 3 isu besar. Pertama di sisi marketnya sendiri, karena marketnya ini persaingan terlalu ketat, sehingga hampir proyek-proyek karya ini hampir semua marginnya kecil sekali. Dan margin cuma 2-3%, bahkan banyak proyek yang rugi di EPC. Nah sehingga mereka ini memang selama ini memutar cash flow aja, karena sebenarnya keuntungannya kecil sekali, bahkan di EPC itu rugi semua. Nah ini memang kita perbaikan secara ekosistem, supaya ke depan ekosistem proyeknya juga sehat. Kalau nggak sehat, proyeknya percuma kita punya dana, punya karya ini tidak akan pernah untung. Nah kedua, isunya tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real. Nah ini kita akan ada restatement. Contohnya di Perumnas kemarin juga kita ada restatement. Nah restatement ini kalau tadi mengenai tata kelola dan GCG, Bapak Ibu memang secara kewenangan kita sebagai pemegang saham, kalau dari statement kita bisa cabut acquired and charge daripada pengelola yang lama. Artinya bahwa kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini, saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP, apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Karena kita juga memberi efek jerah, jangan sampai manajemen ini kemudian melaporkan laporan keuangan yang overstated, mereka selesai, acquired and charge, tapi kemudian perusahaannya ternyata bangkrut setelahnya. Nah ini kan lucu gitu, soalnya acquired and charge, tapi kemudian perusahaannya bangkrut. Nah ini kita akan coba dekati dari sisi hukum juga, tata kelolanya seperti apa. Nah yang ketiga memang tata kelola secara manajerial di dalam. Nah ini memang di karya ini kelemahan mendasarnya dulu tidak adanya ERP, jadi sistem, sehingga akhirnya tadi bisa muncul kertas-kertas subkon yang selembar kertas dipakai untuk menarik dana bank, padahal sebenarnya proyeknya tidak ada. Nah ini kita lagi rapikan dengan Bu Nelly bagaimana dipastikan karya ini semua menggunakan ERP yang lengkap end-to-end, tidak boleh lagi ada PO, ada faktur, ada penagihan yang sifatnya hanya selembar kertas, harus masuk ke sistem. Kita akan pastikan tahun ini berjalan bersama-sama komisaris, tapi nanti secara total dengan Pak Menteri sudah memberikan arahan, kita akan lakukan integrasi, insya Allah ke depan kita akhir tahun ini kita akan eksekusi supaya ini jadi 3, kalau bisa Pak jadi 3, bisa merger, bisa juga dalam bentuk holding subholding. Nah, yang penting spesialisasi, tadi seperti Pak Menteri sampaikan, spesialisasi kompetensi supaya masing-masing ini tidak benturan. Kalau sekarang ini misalnya Pak Basuki, Menteri PUPR melakukan tender, ini 7-7-nya ngebid semua. Ini repot 7-7-nya ngebid, banding-bandingan harga. Ini kacau, jadi akhirnya mereka saling turun di bawah, bahkan bisa di bawah 80% di bawah HPS. Jadi ini yang akhirnya membuat saling merusak. Nah ini kita akan tata kelolakan lagi supaya tidak terjadi hal seperti ini ke depan. Insya Allah setelah nanti dimergerkan, diatur ulang tata kelola keuangan dan tata kelola manajemennya, ya moga-moga ke depan bisa bersaing, tapi memang marketnya juga perlu kita perbaiki bersama dengan Pak Menteri PUPR. Demikian Pak. Pak Pahala, namun ditambah, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mungkin tadi dari pimpinan dan juga anggota Komisi 6 ada beberapa yang menyampaikan perhatian terkait dengan PMN untuk PLN. Jadi memang untuk tahun 2024 ini ada kurang lebih sekitar 280.000 lebih sambungan untuk listrik desa yang akan dilakukan. Harapan kita memang untuk tahun 2024 ini akan menjadi kebutuhan yang paling tinggi untuk PMN untuk bisa melakukan pengembangan listrik masuk desa, termasuk juga pengembangan untuk gardu, kemudian juga transmisi menengah dan juga infrastruktur lain yang terkait dengan listrik masuk desa, dan diharapkan nanti di tahun 2025 kebutuhan PMN untuk PLN terkait dengan listrik masuk desa ini mulai akan menurun. Jadi itu yang memang pada saat ini menjadi diskusi antara kami di Kementerian BUMN dan juga dengan PLN. Kemudian yang kedua terkait mengenai pengembangan RNI, kita sendiri melihat bahwa meskipun RNI juga di tahun 2022 masih membukukan kerugian, tetapi kerugiannya pun juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari di atas 800 miliar rupiah menjadi kurang lebih di 238 miliar rupiah. Nah ini memang kita berharap bahwa nanti ke depannya dengan adanya berbagai perbaikan, dan kita juga akan melakukan upaya untuk bisa memperbaiki struktur permodalan. Jadi pada saat ini juga memang sedang didiskusikan sebuah skema pendanaan antara pemerintah yang bisa memberikan penjaminan dengan perbankan. Karena memang yang dibutuhkan pada saat ini selain daripada penguatan permodalan adalah bagaimana mereka bisa juga melakukan penguatan dari sisi
modal kerja. Kemudian yang kedua yang terkait mengenai pengembangan upaya untuk bisa melakukan pengembangan bisnis pakan, ini juga salah satu yang sedang diusulkan untuk tahun 2024 dari 1,9 triliun rupiah yang memang saat ini sedang diusulkan untuk RNI atau ID Food, itu cukup besar yang kita saat ini sedang usulkan untuk melakukan pengembangan kapasitas pangan ternak atau pakan ternak yang akan diusulkan untuk tahun 2024 nanti. Memang terkait mengenai GPS, ini saat ini sedang diupayakan untuk bisa melakukan pengembangan dengan kapasitas kurang lebih sekitar 36.000 ternak. Jadi ini yang kita sedang upayakan, jadi baik itu terkait mengenai perubahan struktur pemodalan, kemudian juga pakan ternak dikembangkan, dan juga kita juga melihat kemungkinan untuk bisa melakukan kemitraan selain juga peningkatan dari sisi pendanaan lainnya. Kemudian terkait mengenai Krakatau Steel, memang pada saat ini juga kita berupaya supaya apa yang sudah disepakati di dalam MRA ini betul-betul bisa dieksekusi. Termasuk salah satunya adalah pelaksanaan divestasi dari anak usaha yang memang mengalami keterlambatan dari jadwal awal di tahun lalu. Ini yang saat ini di triwulan 2 kita upayakan untuk bisa diselesaikan, sehingga ini juga diharapkan untuk bisa membantu. Memang kondisi mereka juga cukup dipengaruhi oleh kondisi kebakaran yang dialami oleh Krakatau Steel di fasilitas produksi mereka di Cilegon beberapa waktu yang lalu. Tapi kita sudah menyusun sebuah rencana untuk bisa memungkinkan adanya perbaikan kinerja meskipun ada gangguan dari sisi fasilitas produksi yang dimiliki. Mungkin itu tambahan yang kami tambahkan, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Para Wamen. Pak Menteri masih ada waktu untuk mengambil kesimpulan? Ya, Silakan. ya. Cukup ya? Waktunya masih cukup. Menteri rapat Komisi 6 dengan Menteri BUMN Republik Indonesia dengan agenda yang sudah kita sepakati bersama tadi, mengambil kesimpulan yang pertama, Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 255.661.469.000 rupiah yang terdiri dari A. Program dukungan manajemen sebesar 185.454.565.000 rupiah. B. Program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar 70.206.924.000 rupiah. Itu ya. 2. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN Republik Indonesia tahun 2024 sebesar 56.477.660.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir. Yang belum terakomodir pun sudah dijelaskan di dalam konsinyering. Setuju? Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN tahun anggaran 2023 yang berasal dari alokasi pembiayaan cadangan investasi APBN 2023 dengan rincian sebagai berikut. A. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 3 miliar dalam 3.000 miliar sebesar 3.000 miliar dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya. B. PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar 1.193 miliar dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK, Mandalika, dan Sanur. C. PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar 1.000 miliar dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri. Itu dalam rangka penguatan modal itu kalau tidak salah, yang C.
D. PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja. Selanjutnya nanti kita akan mendalami khususnya yang belum pernah kita dalami, ya, itu reasuransi Indonesia di forum atau di rapat RDP. Ketua, yang C itu untuk penguatan modal, bukan untuk risk mitigation. Bukan untuk risk mitigation. Ya, untuk penguatan modal. Penguatan modal perusahaan, reasuransi. Setuju ya? 4. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PNM tahun anggaran 2024 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut untuk perusahaan. Dipaparannya risk mitigation. Ya nanti kita dalami, kita dalami ya, karena ini baru menerima penjelasan. 4. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami usulan PMM tahun 2024 dari Kementerian BUMN dengan perincian sebagai berikut. A. PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 10 triliun yang akan digunakan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi. B. PT Hutama Karya sebesar 10 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan masa operasi dan sebesar 12,5 triliun akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi dan Kayu Agung, Palembang dan Petung. C. PT Pelayaran Nasional Indonesia sebesar 4 triliun yang akan digunakan untuk pembelian 3 unit kapal penumpang untuk rute perintis. D. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia sebesar 3 triliun yang akan digunakan untuk kapasitas pinjaman kur sebesar 3 untuk penyelesaian pengalian polis Jiwasraya. Industri sebesar 2 triliun yang akan digunakan untuk dukungan atas restrukturisasi struktur permodalan. G. PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 1,9 triliun yang akan digunakan untuk penyertaan kepada anak perusahaan dalam rangka investasi dan modal kerja. H. PT Wijaya Karya sebesar 8 triliun yang akan digunakan untuk penyehatan struktur permodalan. 5. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan penyertaan modal negara non-tunai tahun anggaran 2024 dari Kementerian BUMN. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan anggota Komisi 6. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan anggota Komisi 6 dan pimpinan serta Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajarannya yang telah mengikuti rapat pada hari ini dari pagi hingga siang hari sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu makanya perlu restrukturisasi, tidak mungkin utang ke perbankan sama obligasi langsung dibayar serta-merta, karena tolnya itu tidak bisa dijual karena ARR-nya masih rendah, masih nunggu berapa tahun sebelum bisa dijual. Level BSI berapa Pak opsinya? BSI, oke, ganti BSI. Kemarin yang ke tim tank gimana Pak? Belum. Jadi, tapi gini, BSI saya tadi sampaikan kan. Jadi BSI ini kan memang ada serangan ransomware. Tapi sampai saat ini yang kami ketahui data yang leakage ini data di level PC pekerja. Jadi kami belum melihat, belum dilaporkan mengenai kebocoran data di level core banking, masih di level PC. Nah kita terus investigasi, tapi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kita kan lakukan peremajaan manajemen. Kemarin ada 2 direktur masuk, direktur IT dan direktur risk, yang dua-duanya dari Mandiri, dan khusus direktur risknya itu tadinya adalah Kadif IT security-nya Mandiri. Ya kita minta supaya IT security di BSI ini dinaikkan kualitasnya setara dengan Mandiri. Mungkin butuh waktu, ada jangka pendek, jangka panjang, mungkin program 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dan kemudian juga secara mobile banking kita akan launching juga mobile banking baru untuk make sure juga kualitas mobile banking nanti setara dengan kualitasnya Mandiri itu juga. naikin capek nggak? Pasti nanti lagi dihitung. Belum lagi dihitung. Tapi beda sama capex yang kemarin ditentuin. Lagi saya minta hitung ulang karena dengan kejadian kemarin kan lagi investigasi apa aja kekurangannya. Nah itu saya minta untuk hitung ulang berapa kebutuhan tambahannya untuk security investment, itu lagi dihitung ulang. Karena masih banyak misalnya PC lama yang mesti di replace, ya server-server lama, karena itu kan hasil merger dulu belum tuntas kan, perapian server maupun PC-PC-nya, itu saya minta dihitung ulang lagi semua. Pak, data yang bocor PC itu maksudnya apa sih Pak? PC Pak, enggak PC di cabang-cabang itu loh. Komputer tuh Pak, komputer kan kalau di cabang-cabang lama tuh masih ada PC lama tuh. Itu kadang-kadang kan masih ada USB itu, kadang orang bisa masukin virus juga dari PC itu Pak. Jadi virus itu bukan cuma masuk dari online, kadang-kadang dia masuk melalui PC tua itu gitu. Jadi data yang udah teridentifikasi bocor itu data apa ya Pak? Data nih Pak, data kan kemarin yang ada itu data, misalnya data mengenai aplikasi kredit gitu ya, terus data marketing. Jadi itu data-data yang dari personal komputernya pegawai di cabang. Makanya itu yang kita lagi minta rapikan semua supaya PC ini dipermajakan semua, jadi pastikan tidak ada. Biasanya itu masih ada, kalau PC lama itu masih ada akses untuk orang masukkan disk, masukkan USB, sekarang harusnya udah nggak boleh lagi tuh, udah nggak boleh ada. Tapi berarti ada data operasional Pak, tapi bukan data yang rahasia nasabah, belum. Nah ini saya belum ngomong pasti nggak ada ya, saya belum berani juga karena ini kan masih nunggu perkembangannya. Tapi so far yang kita lihat datanya itu data operasional, bukan data misalnya, kan bukan data tabungan nasabah atau data, belum sampai ke sana sih. Operasional berarti apa Pak? Contohnya mungkin? Kan kemarin tuh contohnya misalnya kayak data aplikasi kredit kayak gitu-gitu yang muncul kemarin tuh. Jadi misalnya siapa aja yang mau ngajuin kredit KPR kayak gitu-gitu. Berarti ada data nasabah dong Pak, kalau ngajuin kredit. Apa? Ada data nasabahnya dong berarti Pak? Ada, tapi bukan data liabilities. Kan yang memang yang rahasia itu kan di core banking itu data mutasi liabilities, misalnya data mutasi tabungan gitu. Nah itu so far belum kita lihat lah. Pak, yang pelelangan aset Pak, pelelangan aset Jiwasraya itu Pak, yang 6,5 triliun itu. Jadi Jiwasraya itu sekarang kan kita kerjasama dengan Kejaksaan kan yang unit di sana yang untuk sita dan lelang sudah lakukan. Ini udah lumayan, sebenarnya udah ada 3,1 triliun yang mereka sudah setorkan ke kas negara, bahkan mungkin ada tambahan beberapa lagi. Nah itu kemarin cuman kan memang masuknya kan ke SAL, nah, ini makanya kita ajukan supaya pindah nanti jadi CQ-nya ke CQ ke Jiwasraya. Nah itu tadi hitungan terakhir masih di 3,1 triliun, mungkin bisa nambah lagi sih. Jadi itu nanti bakal ke PNM? Iya, jadi mekanismenya tetap PMN, karena kan dari kas negara masuk ke Jiwasraya, ke AFG-nya tetap melalui PMN. Makanya tadi ada 2 kan, ada PMN-nya 3T yang memang jadi investasi, ada PMN lagi 3, sekian triliun yang dari hasil sita rampasan Kejaksaan, ada 2. Pak, kalau kredit mikro 0% gimana? Jadi gini, jadi kan intinya gini kan, kita itu punya program ada 3, ultra mikro, mikro sama kur retail, ya, kur mikro retail. Nah, kur mikro itu besar tuh, 100-500 juta. Nah, yang kita usulkan sebenarnya 2 hal. Pertama yang kita usulkan itu kita kurangin yang porsi subsidi bunga yang di kur retail yang 500 juta, karena itu kan kita mungkin udah nggak perlu juga lah disubsidi. Nah, itu kita realokasi ke ultra mikro sehingga ngurangin bunga ultra mikro. Nah, yang kedua juga kita usulkan kalau bisa itu ada pendanaan baru gitu. Nah, ini kita lagi diskusi sama BI, apakah pemerintah terbitin bond dengan bunga murah kemudian BI subscribe apa gimana supaya bukan cuman, jadi bukan kalau sekarang ini subsidi kan tahunan. Sekarang ini kalau saya percarakan subsidi kur itu kan tahunan. Tapi tidak ada pendanaan yang berkepanjangan. Nah, kalau terbitan bond kan bisa berkepanjangan. Artinya bisa dipastikan misalnya tenornya 5 tahun, ya 5 tahun itu selalu ada gitu. Nah, ini kita lagi diskusi dengan BI dan Kementerian Keuangan untuk bisa merancang baik realokasi subsidi kur misalnya dari yang skala besar ke skala kecil, maupun juga instrumennya apakah nanti seperti apa instrumennya, apakah ini pakai pendanaan dari bond, apa penerbitan instrumen yang kemudian disubscribe dengan bunga murah gitu, sehingga sumber pendanaannya lebih pasti gitu. Itu ya masih inilah karena butuh waktu untuk diskusi dengan Kementerian Keuangan dan OJK dan BI dan BI.
Pak, tadi di dalam kan Bapak sempat nyebut Pak, itu yang waskita itu bisa masuk ke grup HK Pak. Itu berarti jadi merger apa gimana Pak? Belum pasti, tapi kalau ide sementara sih dia dimasukkan sebagai, jadi kita mengimbrengkan sama pemerintah, kan sama pemerintah kan di kita imbrengkan ke HK. Jadi porsi sama pemerintah kan itu kan publik soalnya kan, jadi porsi sama pemerintah yang saya nggak tahu sekarang itu 70% ya, itu mungkin kita imbrengkan ke HK. Tapi saya memastikan dulu restrunya selesai dulu ya, karena jangan sampai restrunya nggak selesai, karena kan nanti HK kan juga tugasnya berat, harus menyelesaikan Trans Sumatera. Jadi saya harus make sure restru waskita itu selesai dulu, baru dilakukan itu. Tujuannya apa? Tujuan nanti supaya ke depan itu dia ada project yang steady dari atas itu. Kalau sekarang ini karena kan nggak ada steady project, ikut ngebit-ngebit di mana-mana, padahal dia kalah bersaing nanti malah bukannya untung malah boncos terus, proyeknya rugi terus gitu. Ini yang saya pengennya waskita itu ke depan operasionalnya tidak berkembang ya normal aja. Nah kalau di bawah HK kan banyak project, nah dia kan bisa dikasih project dengan nilai yang ya marginnya terukur lah, tidak bersaing bebas, nanti projectnya banyak yang rugi. Gitu. Jadi waskita jadi anak usaha ya Pak? Dia itu belum pasti ya, tapi idenya adalah mengimbrengkan sama pemerintah ke HK. Pak, kalau imbreng apakah akan di listing dari bursa Pak? Enggak kan yang publik kan tetap ada. Oh, iya. Yang kita pindahkan sama pemerintah. Sama pemerintah yang 70% itu kita pindahkan jadi kita imbrengkan jadi ke HK. Tapi untuk HK sendiri akan tetap menjadi perusahaan non TBK? Kalau HK tetap non TBK, karena gini, HK kan penugasan di Trans Sumatera kan masih panjang ya. Ini kan kita selesaikan tahap 1 sama tahap 2 sampai Jambi Betung kan pemerintahan 2024. Artinya kan kalau pemerintahan nanti berikutnya kan harapannya kan terusin. Nah selama HK masih ngerjain Trans Sumatera ya nggak mungkin lah kita listingin, karena itu penugasan PSO-nya masih besar sekali. Pak, pelepasan aset itu jadi buat Dapan BUMN Pak, pelepasan aset? Enggak, ini kalau pelepasan aset ini sebenarnya kan kalau kita kan banyak aset properti tadi Pak Menteri sampaikan. Sebenarnya kan idenya aset-aset properti yang kan itu paling besar di PP Pro sama di Wika Realty ya. Itu kan banyak, dia punya unit apartemen itu ribuan yang sekarang slow moving gitu ya. Nah harapan kita nanti ya harusnya ke market. Cuman kan kita nunggu sampai juga marketnya pulih kan. Sekarang kan marketnya kan lambat. Jadi kan sekarang jualannya juga. Tapi sekarang ini tahun ini udah agak membaik. Nah harapan kita kalau supaya cepat kan bulk sale ya. Bulk sale dalam konteks misalnya kalau jual apartemen ya sekitar 1.000 unit ya dijual apartemennya, bukan dijual ketengan. Jual ketengan kan cash flow-nya kan lambat. Itu idenya seperti itu. Nah tapi kita lagi diskusi dengan Jamdatun dan BPKP karena kan ini dulu kan biaya perolehnya udah mahal. Nah kalau dijual di biaya perolahan ya nggak ada yang mau beli gitu. Nah kita lagi minta pendapat apakah boleh nggak kita jual di nilai market sekarang. Karena kan nilai market sekarang kan properti kan turun. Nah itu tergantung kalau misalnya nanti dapat pendapat bahwa itu boleh jual di bawah nilai market pakai model auction ya kita kayak PPPN dulu kita auction ke publik ke market, kita listing di kayak dulu zaman PPPN waktu jual aset gitu. Kalau utang-utang karya itu Himbara gimana Pak? Dampaknya dari utang-utang yang karya itu? Oh kalau Himbara waskita insya Allah sudah di provision ya, udah hampir semua ada provision semua, jadi harusnya sih nggak ada isu. Impact ke laba udah minimal lah karena mereka udah provision bertahap. Karena kan di Himbara ini kan apalagi besar-besar ya, Mandiri, BRI, BNI kan selama 3 tahun COVID kan mereka melakukan cadangan kan, kalau lihat kan coverage ratio-nya kan 200 sekian %. Maksudnya mereka cukup punya coverage, cukup untuk mengcover hal itu. Memang yang agak berat di swasta, makanya saya juga mesti ke OJK, kemarin udah ketemu Pak Dian juga untuk ini apabila fiskal di distro, kita minta ada relaksasi juga, bukan untuk Himbara, lebih untuk bank-bank lain supaya mereka tidak harus immediately harus membentuk cadangan 100% di awal, karena itu bank swasta juga banyak di sana. Pak, nasib pemilik Dapen jadinya Pak, ini putusannya kapan Pak? Apa? Keputusan Iya masih nunggu rapat sekali lah. Karena ini ada pro kontra lah. Karena kan saya paham lah dari kacamata negara kita ingin kan ada TKDN, Kemenperin kan inginnya TKDN. Pak Atta juga inginnya kan Inka maju, makanya kita ajukan PMN Inka juga. Tapi kita tahu ada masyarakat yang membutuhkan segera. Nah ini kan kita coba solusi tengah lah. Solusi tengah tadi ada yang immediate kita beli, tapi nanti tahun depan retrofit, baru 2025 kalau PMN-nya cair, kita bangun fasilitas di Banyuwangi, baru kita. Tahun ini ya Pak, 12 rangkaian itu? Ya harapan kita iya, karena kan saya kan lihat sendiri kemarin waktu cek beberapa kali kan kalau jam peak hour pagi kan sekarang kan dengan headway 1/4 jam masih terlalu padat gitu. Nah itu kalau hitungannya kalau misalnya disetujui minggu-minggu bisa disetujui 6 bulan untuk bisa. Ada target minggu ini? Iya, opsi diambil tapi bertahap. Jadi opsinya ya usulan kita ya, opsi beli dulu untuk 2024 awal, terus 2024 kita retrofit. Nah, sambil nunggu Inka tadi kan, investasi capex segala macam ya 25 baru yang Inka benar-benar yang sudah berhasil. Harapan kita 25 ke belakang ya harusnya Inka semua, udah nggak ada lagi impor lagi gitu. Target pembahasannya kapan Pak? Ini putusannya kapan Pak? Udah tengah tahun nih Pak. Lagi nunggu tanggal-tanggal nunggu. Coba ini lagi ngobrol sama Pak. Minggu ini Pak. Kemarin katanya Pak Luhut ketemu PKP Pak. Iya ya, makanya ini lagi diskusi lagi kemarin ya. Makasih ya. Pemilik Dapen udah mulai top up. Ya tadi ya. Sudah kita warning semua. Udah kita warning semua, tapi kan saya minta
Udah.